sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat menunaikan ibadah puasa yang sedang menjalankan. Semoga Allah Ta'ala mensucikan kita dalam menunaikan ibadah puasa dan ibadah lainnya, menerima semua amal ibadah kita dan membukakan pintu ampunan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan untuk terus menimba ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Dr. Handaru Catubagus STMM, beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Pelaksanaan Asesmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih Bapak atas kesediaannya hadir dalam webinar hari ini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Handaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat kasih ya Bu Pak? Nuraini. Iya. Alhamdulillah sehat Bu. Terima Alhamdulillah. kasih dalam kesibukannya Ya, menyempatkan ya. diri. Ya, Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Yang kami Sama-sama. hormati Bapak Dr. Agus Sukoco MM, Ketua Umum APSI. Assalamualaikum Pak Ketum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andarum, Pak Bu Nur. Waalaikumsalam. Terima Lagi sibuk kasih. ya Pak di kebun. Ada rapat biasa Oh, tugas. iya. Yang kami hormati Bapak Dr. Toto Suharya MPD, beliau adalah Sekjen DPP APSI. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya Pak Toto, Selamat selalu sore Pak Gus, bersemangat. Pak Handaru. Ye, Iya. Pak Toto. Serta yang kami cintai dan yang kami banggakan, Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu penilik hadir ya Pak Agus ya, Alhamdulillah Iya, bisa bergabung iya. nih para penilik, kepala sekolah, kepala madrasah, kepala PKBM, SKB juga Alhamdulillah ada yang hadir, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pamong, dan juga Bapak Ibu tutor, terima kasih atas kehadirannya. Perkenankan saya Nur Aini yang hari ini akan memandu jalannya kegiatan ini. Baik, sebelum kita memulai rangkaian acara, mari kita bersama memanjatkan doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, Pak Handaru izin sebelum materi ke Bapak, biasanya kami akan diberikan pengantar dulu oleh Ketua Umum APSI. Izin ya Pak Handaru ya. Monggo Bu. Kami persilakan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ya. Hari ini hari Rabu kita ada webinar APSI kekinian. Nah, ini yang dikomandani oleh Bu Nuraini. Terima kasih Bu Nuraini, terima kasih Pak Handaru yang di sela kesibukannya ya, Mas menyempatkan untuk hadir membersamai kami, ada pengawas, ada penilik, ada guru, ada pamong, ada kepala sekolah, ada kepala madrasah. Ini luar biasa. Kami setiap hari Rabu memang selalu menanti info-info kekinian. Nah, untuk itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Handaru Catubagus, STMM yang sebagai Kepala Bidang ya Pengembangan Fasilitas Asesmen Kemdikdasmen. Nah, ini teman-teman sangat menanti Pak info-info kekinian yang langsung dari memang sumbernya ya dari pusatnya, sehingga ini nanti akan menjadi bekal kita teman-teman pengawas, penilik, kepala sekolah madrasah dan juga Bapak Ibu guru dan pamong untuk kemudian diteruskan ya berkaitan dengan pengimbasan
dan ini adalah media yang paling bagus uh, dalam rangka untuk meneruskan sebuah informasi yang sangat penting. Kemudian juga Pak Toto, ya terima kasih Pak Toto terus memberi dukungan ya, mengerahkan semua kepala sekolah. Penting di sini karena kepala sekolah lah yang akan menjadi tongkat estafet pertama ya di sekolah, yang itu menjadi komandannya sekolah ya tentu menjadi penerus ya informasi kepada Bapak Ibu guru yang memang ujungnya akhirnya berdampak kepada anak-anak kita di sekolah. Dan kemudian lebih khusus lagi ada Mas Wildan dan juga peserta webinar hari ini ya, ada banyak sekali ya, ada Ibu Ratu, ada Pak Adrius, ada Pak Agus Winardi, dan ada Pak Ahmad Dardi ya. Saya nggak bisa sebut satu-satu, ada 126. Terima kasih sekali lagi dukungan Bapak Ibu yang terus memberi semangat ya. Akhirnya kita bisa selenggarakan. Ini sudah dinanti-nanti Pak Andaru, jadi nanti mudah-mudahan ini sangat bermanfaat di bulan baik ini. Sekali lagi, asesmen ini karena akan merubah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang kaitan dengan AN, kaitan dengan TKA, dan ini teman-teman sangat ingin tahu informasi kekiniannya. Terima kasih sekali lagi dan selamat. Kita terus markijar, mari kita belajar, markisi, mari kita berefleksi, dan markiru, mari kita belajar hal yang baru. Hari inilah, hari Rabu lah yang selalu kita tunggu-tunggu untuk markirunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sudah memfasilitasi bahwa di setiap hari Rabu ini mari kita belajar hal-hal baru. Jadi tentang Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026 ini yang terbit di bulan Februari ya Bapak Ibu, masih hangat tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Nanti akan kita dengarkan penjelasan dari pakarnya, dari ahlinya Pak Dr. Handaru. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dari regulasi terbaru ini akan menyempurnakan mekanisme evaluasi sistem pendidikan supaya lebih relevan dan juga akuntabel. Kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan penjelasan terkait Permen 9 2026 ini. Baik, terima kasih Bu Nuraini. Izin suara saya terdengar dengan baik, Bu. Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Bapak Ibu semua yang sama-sama kita hormati ya. Ketua Umum dari APSI, Bapak Agus Sukoco, juga ada Bapak Toto Suharya, dan juga Bapak Ibu pimpinan mungkin di APSI yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Bapak Ibu pengawas ya, mungkin ini kayaknya hampir seluruh Indonesia kayaknya pengawasnya ya. Ya, ada juga, penilik juga Pak. Penilik juga saya hormati juga kepala sekolah ya, yang hadir di sini baik SD, SMP maupun SMA, mudah-mudahan lengkap ini ya, semua jenjang. Ada madrasah juga Pak. Oh ya, termasuk madrasah juga. Dan juga ada guru pamong ya, dan tutor pamong juga dan Pak. tutor juga, Insya Allah lengkap kayaknya, Insya Allah ya, bisa hadir di sini ya. Terima kasih atas atensinya dan pastinya yang ingin tahu barunya ya tadi ya, terkait dengan hal-hal yang baru terkait dengan kebijakan kami, kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terbaru. Baru kemarin hari Jumat terbit ya. Ini juga kita nanti-nanti. Sebenarnya yang menanti itu juga bukan dari APSI ya. Kami pun menanti Bapak Ibu semua karena harmonnya itu sudah mungkin udah sebulan sebelum diterbitkan itu. Terus kita juga ada perbaikan-perbaikan dan alhamdulillah ya setelah kita tunggu sekitar 3 pekan atau 4 pekan ya, baru keluar di hari Jumat lalu ya.
Alhamdulillah keluar. Ini yang kita tunggu juga sebenarnya, karena dasar inilah yang sebagai dasar kita bisa melakukan sosialisasi keluar, dalam hal ini ke satuan pendidikan, ke pemerintah daerah, ya, terkait dengan hal yang baru yang selalu orang-orang, apa sih arti dari integrasi TKA Asesmen Nasional gitu ya, tes kemampuan akademik. Ini ada tahun lalu, mulai ada dari 2025 dan pelaksanaan SMA lalu. Kalau AN itu sudah dari tahun 2021 ada gitu ya. Dan sekarang itu baru aja TKA ini berlangsung yang lalu gitu ya. Tiba-tiba ada kebijakan baru lagi, ada yang namanya integrasi TKA dan AN. Ini saya izin share. Sebentar, saya carikan dulu ininya, filenya. Ya, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya carikan filenya dulu. Siap. Ini saya tidak bisa menampilkan besar ini. Ya. Sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu ya? Belum Pak, lagi OTW. Oh gitu ya? Ya nggak Kenapa apa-apa ya? ditunggu. Ini kenapa ya nggak bisa ya? Atau Jika sinyalnya bermasalah mungkin bisa off cam Pak. oh sebentar, saya off cam ya. Iya, Sebenarnya harusnya nggak ada masalah ya ini. Sebentar. mudah-mudahan Pak. Ini saya tidak tahu ini kenapa tidak. Sebentar. Atau boleh dikirim ke Oke, saya kirim ya Bu ya, ya, izin. siap. Saya kirim. Saya takutnya entah kenapa ini. Sinyal, ya. Sebentar, saya minta izin sebentar. Boleh Pak. Bapak Ibu bersyukur ya. Kita langsung eh, narasumbernya oleh beliau yang Kepala Bidang di Pengembangan dan Fasilitasi Pelaksanaan Asesmen, Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau berkenan dan mungkin agak luang hari ini. Oke, Pak, saya tunggu. Oke, siap. Izin dari saya ya, Pak Handaru. Sebentar saya ini dulu. Ya, boleh. Sudah Ya, terkirim Bu? Sudah sudah, diterima? sudah. Oh, baik. Sudah. Sudah terlihat, Pak? Ini sebentar. Sudah terlihat? Ya. Cuman belum apa? Screen utuh ya. Full screen Screen ya. utuh. Full screen sebentar, Pak. Ininya saya tadi eh, digit Ethernet-nya. Saya ulang. Kang Wildan, halo. Halo Bu, ada. Bisa dari Kang Wildan sebentar ya. Coba. Full screen. Sudah ya. Ya, sudah. Karena ini PDF ya, Pak ya. Ya, butuhnya apa Bu? Em, izin sebentar. Bisa full screen nggak ya? Kalau ini sudah terlihat, Pak? Yang garis tiga di Sudah kirinya terlihat Bu. kok. Sudah Garis terlihat. tiga Garis ya, tiga sebentar, yang di Pak. kirinya dipencet aja biar full screen. Garis tiga, bukan yang titik tiga. Oh iya, garis Garis 3. tiga. Di kiri, Kiri, di Oh iya, kiri. siap, Ya. siap. Oh iya, siap. Makasih, Mas Wildan. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini menjadi bahan apa ya, semacam kayak pencerahan baru ya, informasi baru terkait dengan adanya kebijakan asesmen nasional yang diintegrasikan dengan TKA. Selanjutnya Bu, izin. Ya, latar belakang dilakukannya integrasi ini karena ada beberapa hal permintaan. Sebenarnya banyak pihak yang meminta agar supaya jangan terlalu banyak asesmen yang dilakukan oleh
pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Perlu dilakukan integrasi. Tapi sekali lagi integrasi ini hanya sifatnya itu adalah dari sisi level teknis saja. Jadi dari sisi teknis pelaksanaan. Jadi bukan dari perubahan sistem dan kebijakan yang baru. Intinya ini kita menggunakan sama soal-soalnya menggunakan asesmen kompetensi minimum yang di dalamnya ada kognitif yaitu literacy dan numeracy, dan juga kita masih menggunakan dua instrumen non kognitifnya berupa survei yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar masih kita pakai di dalamnya. Artinya Permendikbud Ristek nomor 17 tahun 2021 tidak kita hapus gitu ya. Tidak kita ganti dengan adanya Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026 ini. Kita tetap masih menggunakan Permendikbud Ristek nomor 17, cuman ada perubahan-perubahan saja. Sifatnya teknis. Sementara dari sisi konsep, formula, dari sisi instrumen ya tidak banyak berubah gitu ya, tidak banyak berubah. Jadi kita sebenarnya kita masih menggunakan dua aturan baku itu gitu ya, terkait dengan itu. Berikutnya juga dari tujuannya. Kita tahu bahwa tujuan dari AN ini kan untuk melakukan evaluasi dari sistem. Sistem ini kita tahu ya, kalau bicara sistem itu adalah bisa satuan pendidikannya, termasuk juga pemerintah daerah di dalamnya ya. Sistem itu contohnya apa sih yang digunakan asesmen nasional itu selama 2021 ini ada sampai tahun sekarang 2025 ya, yang sudah dilaksanakan di 2025 terakhir ya. Pelaksanaan asesmen nasional itu hasilnya itu berupa outputnya adalah raport pendidikan yang kita keluarkan. Nah, dari hasil raport pendidikan itu secara utuh itu digunakan oleh banyak instansi ya di dalamnya. Dari Kementerian Pendidikan Dasar sendiri itu menggunakan hasil asesmen nasional atau raport pendidikan itu adalah untuk satu pendidikannya adalah untuk ketika butuh namanya reakreditasi. Ya, ketika ada satu pendidikan mau melakukan reakreditasi, maka secara aturan yang dikeluarkan oleh Ban SM yaitu adalah menggunakan raport pendidikannya. Ya, sehingga ini yang diharapkan satu pendidikan harus ada nih raport pendidikannya. Kalau tidak keluar raport pendidikannya, nah ini yang tidak bisa diajukan untuk reakreditasi dari satu pendidikan. Setelah itu apalagi yang digunakan raport pendidikannya, yaitu salah satunya adalah untuk BOS kinerja. Ya, BOS kinerja ini menjadi penting ya, hal sangat penting juga ya untuk satu pendidikan. Ketika dia ingin mengajukan BOS kinerja, maka ya salah satunya adalah dia harus memiliki raport pendidikan. Nah, kalau raport pendidikan itu pasti kaitannya dengan asesmen nasional. Terus juga dari instansi lain yang menggunakan, itu Kemdagri sendiri untuk mengukur standar pelayanan minimum dari pemerintah daerah. Ya, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, mereka selalu diukur setiap tahunnya adalah SPM-nya, standar pelayanan minimum. Nah, standar pelayanan minimum itu diambilnya itu dari mana? Data-datanya atau instrumen pengolahannya itu diambil dari raport pendidikan satuan pendidikan di wilayahnya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting ya. Terus apalagi Bappenas ya menggunakan raport pendidikan satuan pendidikan di wilayah pemerintah daerah itu menghitung RPJMD-nya dari setiap wilayah-wilayah yang ada, dan setiap tahunnya harus menyampaikan realisasi dari RPJMD-nya yang dia sudah targetkan tahun sebelumnya atau di awal tahun biasanya. Jadi hal-hal ini yang masih dibutuhkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah ya untuk dilakukan evaluasi. Jadi makanya ini adalah AN ini masih dibutuhkan karena adanya evaluasi sistem. Jadi bukan berarti asesmen nasional ini dihapus dengan keberadaan TKA. Tidak. Cuman pelaksanaan yang biasanya dilakukan di bulan September, Agustus ya, biasanya dari Agustus, September, Oktober gitu ya, itu dipindahkan atau dijadikan satu dengan pelaksanaan TKA. Baik TKA yang SD, TKA SMP, TKA SMA, termasuk SMK di dalamnya dan sederajat. Jadi itu konsepnya. Dan TKA sebagaimana fungsinya sebagai layanan
untuk mengukur capaian akademik dari individu muridnya. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda antara asesmen nasional dan TKA, dan keduanya ini dibutuhkan oleh satuan pendidikan itu sendiri, gitu ya. Pastinya sudah jelas ya, AN itu seperti apa, TKA itu kedudukannya seperti apa. Jadi dua-duanya ini dibutuhkan oleh satuan pendidikan, yang satu individu, yang satu evaluasi sistem. Berikutnya terkait dengan integrasi pelaksanaan, belum Bu, maaf, izin Bu. Terkait dengan pelaksanaannya ini mempertimbangkan adanya efisiensi, efektivitas, serta mengurangi jumlah tes yang harus diikuti oleh sekolah. Ini permintaan banyak aspirasi dari satuan pendidikan juga, pemerintah daerah juga. Kenapa? Karena kalau semakin banyak satuan pendidikan itu mengikuti asesmen dari kami, itu otomatis biaya yang mereka harus keluarkan atau yang mereka butuhkan untuk dikeluarkan itu maka semakin besar, ya. Otomatis semakin banyak lah seperti itu. Udah di awal tahun ada TKA, nanti di akhir tahun ada AN. Ini yang banyak permintaan-permintaan. Cobalah bisa nggak kalau dikurangin seperti itu. Maka pengurangan itu tidak bisa. Yang bisa adalah kita atur waktunya. Kita tidak bedakan lagi. Jadi waktunya sudah kita gabungkan. Oleh karena itu dengan adanya pertimbangan-pertimbangan ini semua, kami dapat perintah dari Pak Menteri ketika itu untuk melakukan integrasi. Diawali dengan adanya pembentukan atau pembuatan naskah akademik ya. Jadi kita diminta selama 2 bulan untuk membuat naskah akademik ya. Di dalam sela-sela naskah akademik juga kita menyiapkan yang namanya rancangan permennya juga ya, yang sekarang nomor 9 ini ya tahun 2026. Dan alhamdulillah di bulan Februari itu ya, kalau Nasmik udah dari bulan November, Desember itu kita sudah disonding untuk membuatkan Nasmik gitu ya. Dan Januari sudah jadi, di awal Februari tepatnya Nasmiknya sudah jadi, dan alhamdulillah di akhir Februari ini, tepatnya dari Jumat lalu, Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026 terkait dengan asesmen nasional atau perubahan dari Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 dapat rilis. Dengan adanya informasi tersebut, maka kita tahu bahwa peserta asesmen nasional adalah peserta TKA. Nah, bagaimana perubahannya? Izin Bu, bisa dilanjut di slide berikutnya. Maaf. Nah, ini terkait dengan ketentuan di sini, ya, Bapak Ibu sekalian. Perubahannya itu sebenarnya ada 5 poin ya, ada 5 perubahan atau 5 pasal. Jadi ada ayat-ayat di dalamnya yang berubah gitu ya. Sementara ayat-ayat lain tidak kita ubah karena secara konsep atau secara dasar itu masih sama. Apa aja? Yang pertama itu adalah di pasal 3. Ayat 3 dan ayat 7 kita melakukan perubahan. Apa itu perubahannya? Kita tahu sebelumnya Sulingjar atau kita nyebutnya kalau di sini hasil belajar non kognitif ya. Sulingjar lah kita nyebutnya itu. Sulingjar itu sebelumnya itu kan profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya, ada 6 dimensi gitu ya. Sekarang dengan kebijakan baru tidak lagi menggunakan 6 dimensi, kita tambah menjadi 8 dimensi gitu ya. Nah, inilah yang dirubah. Salah satunya dirubah jadi di pasal 3-nya, di ayat 3-nya, hasil belajar non kognitif mencakup sikap yang melandasi karakter dalam 8 dimensi profil lulusan. Sekarang itu kan bahasanya adalah profil lulusan. Nah, profil lulusannya itu Bapak Ibu saya yakin tahu ya, apaan aja gitu ya. Itu terdiri dari keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penelaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Oleh karena itu otomatis dengan adanya perubahan pasal di pasal 7 di ayat 3 dan pasal 3 di ayat 7, maka profil pelajar Pancasila untuk soal-soal nanti yang akan keluar baik untuk siswanya maupun guru dan termasuk juga kepala satuan pendidikan dalam sulingjarnya itu yang digunakan adalah salah satunya adalah tidak lagi profil pelajar Pancasila tapi kaitannya dengan lulusan gitu ya. Yang ada ya terkait dengan lulusan. Berikutnya terkait dengan ketentuan di pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 ya. Ini karena kita tahu AN ini berintegrasi ke dalam TKA ya, maka yang sebelumnya ada kata jumlah ya, kita tahu jumlahnya kan kalau untuk SD itu 30, untuk yang SMP itu adalah SMP SMA adalah 45.
gitu ya, itu sebagai aturan ditambah 5 cadangan gitu ya, maka jumlah ini dihapus di ketentuan yang baru atau di pasal 5 ayat 1 ini kita hilangkan kata jumlah. Sehingga sebenarnya jumlah ini menjadi bebas, artinya tetap kita tentukan gitu ya, tapi tidak lagi menjadi aturan baku berapa jumlah dan lain sebagainya. Bisa saja kita bisa tentukan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan yang memang berlaku. Nah, karena TKA ini kan sifatnya kita tahu siswa atau volunteer dari siswa yang akan ikut sehingga bisa menentukannya bisa maksimal gitu ya. Bisa semuanya ikut gitu ya. Kalau dulu kan tidak bisa semua ikut. Jadi dibatasi hanya 50 maksimal ya, atau 35 untuk SD yang maksimal. Kalau sekarang kalau ada jumlah siswanya 1000, 1000-1000-nya mau ikut boleh, ya silakan boleh. Karena tidak ada ketentuan jumlah di situ. Nah, di ayat 3-nya yaitu di poin A yang tadinya perwakilan kelas tengah, perwakilannya artinya adalah sampel ya, sampel sebagian gitu ya. Sampel dari sebagian kelas tengah ini dihilangkan dan diubah menjadi peserta didik kelas akhir. Ingat, karena AN ini berintegrasinya ke TKA. TKA ini diukurnya itu atau subjek pengukurannya itu adalah anak-anak kelas akhir yang kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Yang sebelumnya ketika bicara asesmen nasional itu adalah di kelas tengah, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya, untuk yang SMA atau SMK kelas 11. Dengan adanya ketentuan baru ini, maka menghilangkan kelas tengah menjadi kelas akhir dan perwakilannya pun kita hilangkan karena bisa saja satuan pendidikan itu mengikutkan atau mendaftarkan semua siswanya di sekolah tersebut. Jadi bisa sampai 1000 kalau memang siswanya itu yang di situ mau ikut semua silakan. Ada 100 mau ikut semua silakan. Seperti itu. Tidak ada batasnya. Seperti itu. Berikutnya terkait dengan pasal 6. Pasal 6 ini ada 3 ayat yang mau yang diubah ya, yaitu yang ayat 2 kata perwakilan itu dihapus ya. Dan yang biasanya itu terkait dengan pendataannya itu adalah oleh pusat, dalam hal ini adalah kementerian, di mana sudah ditentukan jumlah sampelnya 30 untuk SD, 45 untuk SMP, SMA, anak-anaknya itu adalah si A, si B, si C di satuan pendidikan tersebut, tidak bisa ditukar dan diganti gitu ya. Sifatnya itu adalah sudah tentu itu ya, tidak bisa diganti-ganti. Kalaupun mau diganti hanya boleh oleh cadangan, maka sekarang ini perwakilan itu dihapus. Semua pendataannya itu mengikuti pendataan TKA, di mana siswanya itu harus mendaftar, ya. Setelah mendaftar, barulah dia bisa menjadi peserta TKA AN, seperti itu. Kalau ayat 3-nya, perwakilan juga dihapus. Di sini penetapannya yang sebelum asesmen nasional itu adalah di Permendikbud Ristek nomor 17-nya itu adalah ditetapkan oleh kementerian, karena kalau bicara sampel yang kita tentukan itu atau perwakilan yang kita tentukan itu kan kita yang menetapkan. Jadi ketika sudah dilakukan sampel, ya sekolah-sekolah ini melakukan sampling gitu ya, dan ditentukan nama-nama anaknya, nanti kita yang akan menetapkan bahwa sekolah ini dengan jumlah siswa segini akan mengikuti TKA, akan mengikuti asesmen nasional, dan kita akan menetapkan. Dan itu menjadi dasar satuan pendidikan itu titik memadai atau jumlahnya itu memadai atau tidak memadai. Nah, berikutnya di ayat 4-nya, data harus berbasis data verbal di kementerian. Kalau sebelum-sebelumnya kan untuk data kepala satuan pendidikan maupun guru ya di ayat 4 itu cukup dari EMIS dan Dapodik. Kalau sekarang harus dipastikan harus masuk ke dalam verbal kementerian. Kalau belum masuk ke dalam verbal kementerian nggak bisa dijadikan menjadi peserta untuk guru ya dan kepala satuan pendidikan. Itu di pasal 6 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Perubahannya di situ ya. Untuk yang di ayat 1, ayat berikutnya itu tidak kita ubah, masih sama. Berikutnya di pasal 10 dan pasal 9 ini ada penyelipan pasal ya. Karena kita tahu bahwa sebelumnya Permendikdasmen nomor 9 juga, ini kebetulan nomornya sama Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih mudah mengingatnya, cuma tahunnya saja yang berbeda. Yang nomor 9 tahun 2025 terkait dengan TKA, tes kemampuan akademik ya.
harus perlu ada yang namanya bridging, ya, karena kita mau bicara integrasi. Dan ini bukan menggantikan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 terkait dengan TKA. Jadi ini berdiri sendiri. Jadi Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026 dengan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 ini berdiri sendiri, ya. Secara utuhnya itu berdiri sendiri, secara ketentuan hukumnya berdiri sendiri, ya, punya berdiri sendiri, tidak bisa. Tapi di sini perlu ada pasal bridging, makanya ditambah di sini ada pasal 9A, ya, terkait dengan adanya bridging agar supaya Permendikdasmen nomor 9, maaf nomor 9 ya di sini ya, tahun 2025 dengan Permendikdasmen nomor, saya salah ketik ya Bapak Ibu ya, nomor 9 tahun 2000 dengan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 ini bisa dijadikan bridgingnya. Itu di sini terkait dengan pengukuran kompetensi literasi membaca dan numeracy sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dapat diintegrasikan dalam pengukuran capaian akademik pada mata pelajaran tertentu. Saya tahu kalau TKA itu kan hanya mata pelajaran tertentu, tidak semua mata pelajaran. Dan yang ada kaitannya dengan mata pelajaran matematika, yaitu yang di AN-nya itu adalah atau di asesmen kompetensi minimumnya atau di AKM-nya itu adalah mata pelajaran literasinya, numerasinya. Sementara kalau untuk yang bahasa Indonesia sama dengan literasinya, seperti itu. Jadi ini lebih ke pasal 9A ini lebih ke bridging. Izin Bu? Masih di atas Bu, maaf. Masih di atas Bu? Izin di atas masih Bu? Ya. Iya. Berikutnya di pasal 12 diubah yang sebelumnya di Permendikbudristek nomor 17 terkait dengan AN ini yang menetapkan pedoman pelaksanaan itu adalah bidang di dalam assessment ya, atau dalam ini eselon 1 ya, Beskap ya, yang melakukan penetapannya itu sekarang karena ada nomenklatur baru yang ditetapkan oleh oleh Kementerian Hukum gitu ya, bahwa tidak ada lagi eselon 1 mengeluarkan regulasi atau peraturan. Jadi harus diubah, tidak lagi ditetapkan oleh eselon 1-nya tapi langsung oleh menteri. Dalam ini adalah Kepmennya. Ya. Izin selanjutnya Ibu. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut, maka kita langsung melakukan tindak lanjut gitu ya. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, kita langsung melakukan tindak lanjut, yaitu dengan membuat rancangan dari turunannya, rancangan regulasi turunannya. Bentuknya apa? Rancangan Kepmen, ya, Kepmen terkait dengan integrasi TKA dan AN. Ini prosesnya, ini masih proses kita minta kayak semacam harmonisasi, tapi ini bukan harmonisasi ke Kementerian Hukum ya, tapi harmonisasinya ke Biro Hukum kami yang ada di Kemdikdasmen ya, untuk sama-sama kita lihat lagi, kita coba pelajari lagi kira-kira ada bahasa-bahasa yang perlu diperbaiki atau tidak. Jadi bahasanya direview oleh Biro Hukum yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah ini mudah-mudahan dalam waktu dekat juga segera keluar, mudah-mudahan pekan depan bisa keluar Kepmennya terkait dengan pedoman penyelenggaraan TKA dan AN. Jadi ini udah langsung disatukan. Tadinya permennya kita pisah, Permendikdasmen nomor 9 tahun 2006 dengan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2005 terkait dengan TKA dan tadi terkait dengan AN, tapi untuk permennya kita satukan. Ini agar supaya tidak bingung di dalamnya. Nah, terkait dengan pedoman-pedoman inilah yang nanti ditunggu oleh banyak pihak ya. Karena di sini adalah lebih kepada juknisnya, ya, petunjuk teknisnya. Nah, apalagi tindak lanjut yang kita lakukan, yaitu kita langsung segera membuatkan jadwal. Yang tadinya contoh SMA yang lalu itu pelaksanaannya itu cukup 2 hari. Hari pertama itu mata pelajaran wajib, hari kedua adalah mata pelajaran pilihan. Ini sudah tidak bisa. Kenapa? Karena otomatis ada yang mengikuti mata pelajaran tambahannya. Ya, seperti tadi misalnya numeracy itu harus ditempelkan dengan matematika, literacy harus ditempelkan ke bahasa Indonesia, dan di dalamnya harus juga ada soal-soal lingkungan belajarnya atau ada survei lingkungan belajarnya, dan di dalam juga ada survei karakternya.
Jadi kita langsung membuat jadwal di sini, menentukan jadwal. Kira-kira jadwalnya seperti apa. Terus juga kita juga menyusun instrumen integrasi. Ini yang kelihatannya agak tricky dan agak sedikit sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya kalau dulu ketika hanya AN saja, kita bisa leluasa. Satuan pendidikan pasti mendapatkan domain yang utuh ya untuk asesmen nasional. Jadi untuk indikator-indikator yang mau kita ukur ya dari level-level indikator yang mau kita ukur ya dari level 1, level 2, level 3 di dalamnya ada indikator-indikator itu kita bisa berikan kepada seluruh anak. Setiap anak akan mengerjakan semua domain atau semua indikator dikerjakan bersamaan. Tapi ketika kita bicara terintegrasi dengan TKA, kesulitannya apa? Ini kan kita nggak bisa utuh. Kenapa? Karena ada soal lain, ya. Karena kalau seandainya kita buat utuh, waktunya tidak cukup lagi, hanya diberikan waktu yang cukup terbatas, tapi harus semua domain gitu ya. Nah ini agak berat. Jadi kita menentukannya itu sejumlah soal yang dikerjakan oleh anak dan kita harus bisa semua anak itu harus bisa mewakili semua domain. Jadi kalau misalnya seandainya ada 10, maka 10-10-nya itu ya harus bisa atau harus mengerjakan semua indikator yang ada. Baik yang AKM-nya, literasi, numerasinya maupun yang surveinya, survei lingkungan belajar dan survei karakternya. Jadi semua harus lengkap di sini. Ini kita lagi susun petanya seperti apa. Nanti akan dipakai di pelaksanaan SMP. Ya. Terus tindak lanjut berikutnya adalah, nah ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Kita juga harus menyiapkan terkait dengan pengolahan dan analisis. Kalau ketika yang AN dulu itu kan kelas tengah, ya trennya sudah dapat nih trennya, gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini kita harus melakukan eksperimen lagi atau kita harus melakukan simulasi lagi ya untuk bagaimana supaya trennya tetap nyambung antara tren yang sebelumnya yang dikerjakan oleh anak-anak kelas tengah sekarang adalah tren yang dikerjakan oleh anak-anak kelas akhir. Dan ini teman-teman lagi berusaha untuk menyelesaikan ya terkait dengan pengolahan dan analisis hasil agar tren AN sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau tidak sesuai, maka nanti yang sedikit agak bertanya gitu ya, mengkoreksi gitu ya, yaitu terutama dari Bappenas ya terkait dengan RPJMD-nya. Ya, RPJMD daerahnya, termasuk RPJMN-nya juga. Jadi dari kementerian kita juga RPJMN-nya itu adalah menggunakan asesmen nasional. Jadi kalau trennya nggak cocok, nah ini yang biasanya yang Bappenas nih yang agak nanti bertanya gitu, mengkoreksi kenapa trennya agak aneh dan sebagainya. Jadi ini hal yang sangat penting. Selanjutnya, Ibu izin. Nah ini Bapak Ibu dengan adanya tadi ini adalah jadwalnya untuk lini masa dari pelaksanaan TKAN SD SMP dan ini sudah beredar, sudah banyak tahu ya terkait dengan kapan simulasi, kapan gladi bersih, kapan pelaksanaan susulan gitu ya. Ya jadinya otomatis setiap anak itu yang tadinya kita mau setting 1 hari 1 anak dengan adanya tadi ya ada tambahan literasi, ada tambahan numerasi, ada tambahan survei, maka 1 anak harus 2 hari. Ini contohnya adalah case-nya adalah SD dan SMP dulu ini yang akan pelaksananya di bulan April ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah konsepnya Bapak Ibu. Jadi nanti setiap anak, setiap peserta, setiap murid itu mereka akan dihadapkan selama 2 hari untuk pelaksanaan tes kemampuan akademik dan asesmen nasional. Tadi saya sudah sebutkan di hari pertama dia harus hadir untuk mengerjakan matematika dan numerasi. Ya, nanti saya sebutin ya dari 30 soal ini di dalamnya ada soal numerasinya, ada soal matematika untuk TKA. Jangankan itu dari yang sisanya itu ya TKA-nya sendiri ya. Kalau yang perlu kami sampaikan 15 soal itu adalah soal AN, asesmen nasional ya. Numerasinya misalnya di sini dan 15 soal itu adalah soal TKA-nya untuk matematikanya. Nah, dari 15 soal ini ya sebagian soal yang nulis adalah pusat dan sebagian adalah soal daerah. Ini kan kalau SD SMP seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena kita meminta setiap kabupaten kota itu menulis soal. Nanti dilanjut 20 menit berikutnya adalah survei karakter. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa 1 hari. Kalau 1 hari anak-anak mengerjakan, maka nanti tidak akan
mau selesai jam berapa gitu ya. Ini aja kalau kita perhatikan WIT saja udah selesai jam 17.30. Nah ini kita belum tahu nih apakah sesi 4 ini akan diikuti oleh anak-anak atau tidak gitu ya. Anak SD dan anak SMP atau tidak gitu ya. Karena WIT ini memang kan 2 jam lebih cepat ya dibanding WIB ya, WIB atau di Jakarta ini. Nah nanti hari kedua mereka datang lagi untuk mengerjakan 75 menit bahasa Indonesia dan literasinya. Ya, 30 soal terdiri atas sebagian soal pusat dan soal daerah. Jadi yang 15 soal adalah literasi, 15 soal adalah soal bahasa Indonesia. Nanti akan ada soal 20 menit untuk soal survei lingkungan belajarnya. Selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, untuk lini masa dari pelaksanaan TKA dan AN jenjang SMA, MA sederajat dan SMK, MAK tahun 2026. Ini tindak lanjut yang kita lakukan. Jadi yang lalu itu adalah pelaksanaan TKA itu selama 2 hari. Dengan adanya integrasi ini, maka pelaksanaannya tidak bisa lagi 2 hari. Ya, kita pecah menjadi 4 hari Bapak Ibu. Satu gelombangnya 4 hari. Jadi anak itu harus hadir selama 4 hari untuk mengerjakan. Ya, di sini ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting ya untuk diketahui ya. Jadi gelombang pertama yaitu di pekan pertama itu adalah ya di tanggal 28 sampai 29 Oktober gelombang pertama ya. Nanti untuk gelombang keduanya adalah di tanggal 2 sampai 5 November. Dan ini gelombang 1 dan gelombang 2 untuk yang SMA ya. Tadi kalau yang di SMP ada 4 gelombang, tapi kalau untuk yang SMA dan SMK ini hanya ada 2 gelombang. Tapi ini yang harus perhatikan baik-baik ya, 2 gelombang ini harus 4 hari datang. Jadi jangan sampai siswa itu tidak hadir salah satu harinya gitu seperti itu ya. Selanjutnya. Nah ini pembagiannya. Kalau tadi yang SD SMP kan hanya 2 mapel, tapi kalau untuk yang SMA SMK termasuk madrasah, MAK gitu ya, ada 5 mata pelajaran, 3 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran pilihan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah sebutkan tidak bisa melaksanakan selama 2 hari. Jadi sekarang kita pecah nih Bapak Ibu nih. Hari pertama anak itu hadir untuk mengerjakan selama 60 menit ditambah 20 menit untuk survei karakter adalah bahasa Indonesia dan 60 menitnya adalah bahasa Indonesia dan literasi membaca. Ya 60 menit ya. Survei karakternya 20 menit. Nanti hari kedua dia datang lagi ya untuk mengerjakan bahasa Inggris, waktunya adalah 50 menit ya dengan survei lingkungan belajar 20 menit. Hari ketiga dia hadir lagi untuk mengerjakan matematika dan numerasi, waktunya adalah 70 menit. Ya. Nanti hari keempat mereka hadir lagi untuk mengerjakan mata pelajaran pilihan pertama dan mata pelajaran pilihan kedua, waktunya 50 menit 50 menit. Jadi sekitar 100 menit ya Bapak Ibu untuk melaksanakan hari keempat ini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Untuk anak-anak tidak lagi 2 hari tapi menjadi 4 hari dengan adanya integrasi TKA dan AN ini. Selanjutnya. Nah ini slide terakhir Bapak Ibu. Ini yang menjadi mungkin hal yang tambah baru lagi. Ya. Ini akan kita susun di dalam Capman Bapak Ibu nanti. Ya walaupun Capman-nya belum kita berikan. Namun paling tidak sebagai gambaran atau informasi terkini lah ya untuk Bapak Ibu. Yaitu kita tahu bahwa TKA ini kan sifatnya tidak wajib. Sementara asesmen nasional ini punya jumlah tertentu agar rapot pendidikannya itu memadai. Ya. Dan untuk kebutuhan tadi akreditasi, Boskin, SPM, termasuk juga RPJMD, ini yang diambil atau yang dilakukan pengolahannya atau penilaiannya atau evaluasinya untuk tadi kebutuhan-kebutuhan tadi disebut itu adalah sekolah-sekolah yang hasil AN-nya atau rapot pendidikannya adalah memadai. Nah, penting di sini diketahui berapa jumlah memadainya. Di sini di dalam Capman yang kita nanti tentukan, ya Capman-nya itu adalah untuk SD itu adalah minimal 30 peserta. Dan untuk SMP adalah minimal 40 peserta. Ya, ini bagi jumlah pesertanya itu adalah lebih dari ini. Ya, jadi termasuk juga yang SMA ya Bapak Ibu ya. Jadi SMP, SMA, SMK itu adalah jumlah minimal adalah 45. Ini bagi yang jumlah pesertanya lebih dari 45 atau 30 untuk yang SD. Nah, bagaimana kalau jumlah pesertanya itu atau jumlah kelas akhirnya itu kurang dari 45 untuk SMP, SMA, dan SMK atau
30 yang SD, apa yang harus dilakukan? Maka dikatakan raportnya itu nanti memadai manakala jumlah siswa kelas akhirnya ya ketentuannya adalah batas minimal keikutsertaannya adalah 85% dari total siswa kelas akhir. Contoh Bapak Ibu, saya memberikan contoh. Ada di sekolah SMP jumlahnya adalah 50 anak. Berapa jumlah yang harus diikutin untuk TKAAN agar memadai? Maka harus 45. Harus 45 karena minimal 45. Dan bagaimana kalau jumlahnya hanya 40 di SMP B misalnya seperti itu. Maka dia bisa dikatakan rapot pendidikannya itu memadai, maka harus diikutin adalah 34 siswa atau 34 murid, ya. Kalau kurang dari itu tidak memadai. Ya. Ya konsekuensinya tadi ya reakreditasi, Boskin, termasuk SPM, termasuk juga dengan RPJMD ini akan terkendala. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan. Tadi sudah tahu ya, kita akan membagi menjadi beberapa gelombang. Untuk yang SMP, SD itu menjadi 5 gelombang, tapi dibagi lagi menjadi 4 gelombang formal dan 4 gelombang 1 gelombang yang non formal. Kalau untuk yang pelaksanaan TKA itu 3 gelombang, 2 gelombang untuk formal dan 1 gelombang untuk yang jalur pendidikan non formal atau informal, ya. Tapi yang menarik di sini, ketentuan di dalam Kepmennya juga kita memasukkan adalah terkait dengan pengawasan silang. Jadi pengawas ini bukan pengawas sekolah ya, tapi pengawas ini pengawas ruang Bapak Ibu, pengawas ruang tes gitu ya. Jadi nanti setiap pengawas itu akan disilang dan dia harus menjaga di sekolah, tidak di sekolahnya. Tapi yang baru juga adalah terkait dengan adanya penyelia di sini. Ya, ada penyelia di mana penyelia ini akan mengawasi si pengawas-pengawas silang itu ya dengan menggunakan teknologi yang namanya konferensi video atau kita sebut dengan Zoom ya. Jadi setiap pengawas silang itu harus terhubung Zoom ya, nanti akan diseliain atau dilakukan pengawasan langsung oleh penyelia. Siapa penyelia ini? Untuk yang jenjang SMA, SMK penyelianya adalah oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi langsung karena hasil dari TKA untuk yang TKA SMP SMA ini ke perguruan tinggi kan SNBP ya Bapak Ibu ya. Sehingga peran dari perguruan tinggi sangat besar ya, dan mereka pengen tahu gitu ya pelaksanaan di sekolah seperti apa biar supaya SNBP-nya ini ketika ditentukan dan itu memang benar-benar objektif dan integritas tinggi seperti itu. Ya, kalau untuk yang jenjang SD dan SMP, siapa yang melakukan penyelia? Yang melakukan penyelia itu adalah bukan penyelenggaranya. Kalau penyelenggaranya kan kita tahu ya, SD SMP kan pasti kabupaten kota. Tapi yang melakukan penyeliaan adalah dari dinas provinsi, ya, yang ditunjuk nantinya. Mereka akan menyelia, mereka akan melihat kondisi-kondisi di satuan pendidikan yang sedang melaksanakan TKAAN. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini sudah selesai ya paparannya. Yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat mendapatkan pencerahan baru ya terkait dengan adanya Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026 atau dia perubahan dari Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 terkait dengan asesmen nasional. Saya kembalikan ke Bu Nuraini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahan banget nih Pak Handaru ya. Di mana nanti pelaksanaannya sebentar lagi ya. Dan di tiap kota kabupaten sudah siap-siap kemarin uji coba ya Pak. Bukan uji coba apa ya? Simulasi, Bu. Simulasi. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang akan didiskusikan dengan Pak Dr. Handaru. Disilahkan untuk raise hand atau boleh juga di kolom chat untuk menuliskan. Masih pada bingung nih, nampaknya. Belum ada yang raise hand. Baik, Pak Bahtiar, ini kalau tidak salah dari Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Bahtiar, izin ya Pak Handaru. Langsung aja bertanya Wah, jawab. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andarus sudah menyampaikan informasi yang luar biasa. Pertanyaan saya,
Perkenalkan dulu ya, Oh iya, benar. biar Pak Maaf Pak Dokternya tahu. Handaru. Nama saya Bahtiar, pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertanyaan saya yang pertama, eh, bisakah penyelia itu dari pengawas? Pengawas sekolah maksud saya, Pak. Ya, tadi kan Hmm. saya dengar untuk SD SMP dari Dikbud Provinsi, Pak ya, tadi kata akan muncul di Kepmen. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Sulingjar ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru di satu ruangan yang terkawal oleh Zoom atau bebas seperti kemarin? Itu mungkin pertanyaan. Karena ya adalah informasi-informasi yang kurang bagus gitu. Nah, mungkin sebaiknya seperti murid saja lah, seperti siswa bahwa pelaksanaan itu di satu tempat ya yang bisa dilihat. Karena itu yang kedua, rupanya ada tiga Pak. Di Sulingjar bagi sekolah SMK rupanya agak kerepotan juga Pak, guru-guru yang umum. Guru umum Pak, bukan guru produktif akan repot juga mereka menjawab soal tentang TIFA itu agak sulit saya melihatnya. Mungkin ada juga apa ya istilahnya ada perubahan sedikit supaya guru yang umum yang bukan produktif itu tidak melakukan itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar. Ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Untuk penyelia, apakah bisa dari pengawas sekolah? Misalnya untuk penyelenggaraannya SD SMP, maka penyelianya dari pengawas Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian apakah Sulinjar ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru seperti yang biasa, bisa tersebar, bisa di rumah sepulang sekolah dengan waktu yang sudah ditentukan, atau akan disatu ruangkan seperti hanya murid. Dan yang ketiga, bagi sekolah umum untuk menjawab soal TEPA agak kesulitan, mohon untuk ada perubahan sedikit. Silakan. Iya, memang yang pertama terima kasih Pak Bahtiar. Ini pertanyaannya cukup baik ya, cukup bagus banget ini. Terkait dengan pengawas Pak, memang penyelia ya, tadi penyelia apakah bisa dari pengawas sekolah atau tidak? Memang nantinya terkait dengan penyeliaan ini sepenuhnya kita serahkan ke Dinas Pendidikan Provinsinya, Pak. Jadi nanti kita kan juga sudah menunjuk tim teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi ya, yang di dalamnya di atasnya juga ada koordinator, di atasnya juga ada penanggung jawab, dan pastinya penanggung jawab ini adalah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi ya, Pak. Nanti disinilah pastinya membutuhkan banyak Masuk Mbak, penting banget nih. penyelia gitu ya. Pastinya penuh dengan banyak penyelia, Pak. Sebagai gambaran yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, bagaimana sih jumlah penyelia terhadap pengawasnya atau rasionya seperti apa? Rasionya adalah satu penyelia itu mengawasi 20 pengawas ruang. Ya, 20 pengawas ruang. Pastinya kalau Bapak Ibu dan satu pengawas itu mengawasi minimal 20 atau maksimal ya, maksimal adalah 20 siswa gitu ya. Jadi mengawasi adalah maksimal adalah 20 siswa. Nah, ini bisa dihitung nih. Kemungkinan penyeliaannya berapa nih satu pendidikan? Apa dari dinas masing-masing? Ini pasti butuh berapa banyak penyelia untuk di apa namanya di wilayah katakanlah di Sulawesi Selatan kalau tidak salah tadi ya. Sulawesi Pak Tenggara, Baktiar. Pak. Oh, Sulawesi Tenggara. Pasti banyak sekali gitu ya. Nah, saya yakin juga kalau hanya melibatkan dari dinas pendidikan saja ya, tidak melibatkan banyak pihak ya, saya yakin kurang gitu ya. Jadi ini saya setuju banget Pak kalau seandainya nanti diusulkan kepada dinas pendidikan yang menangani atau tim teknis yang menangani TKAAN ini untuk bisa diusulkan yang menjadi penyelia adalah juga, tidak hanya dari dari dinas saja, tapi kalau bisa dari pengawas, maksudnya dari substansi teknis ya di dinas saja gitu ya. Tapi kalau bisa juga dari fungsional pengawasnya juga ikut gitu ya. Juga mungkin dari gurunya juga bisa ikut gitu ya untuk menjadi penyelia gitu dan lain sebagainya. Dan terkait dengan penyelia ini memang sudah ada anggarannya ya dari pusat ya untuk
penyelia-penyelia ini. Jadi setiap penyelia nanti akan ada anggarannya atau ada honornya yang akan diterima ya oleh mereka gitu ya, dari kami, dari pusat seperti itu. Tapi melalui pengelolaan atau kelola yang dilakukan oleh provinsi itu sendiri. Jadi itu sangat memungkinkan Pak untuk itu gitu ya. Nanti silakan diusulkan saja Pak ke dinas provinsi. Terus terkait dengan apakah Sulingjar itu akan dilakukan seperti pelaksanaan murid atau tes-tes murid. Untuk tahun ini kelihatannya masih sama Pak dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang sekarang ini terus terang kami sedang menyesuaikan. Sebenarnya kami sedang menyesuaikan jumlah soalnya Pak. Kita lagi fokusnya itu adalah memperbaiki kualitas dan kuantitas soal ya. Kita nyebutnya seperti itu. Jadi kita lagi mencoba untuk mengkoreksi atau mereview kualitas dan kuantitas dari soalnya. Kelihatannya kalau kuantitasnya itu sejumlah 200-an soal yang diberikan gitu ya, kelihatannya berat juga gitu ya si guru atau kepala satuan pendidikan gitu. Dan nggak mungkin kalau dikerjakan dalam waktu seperti siswa gitu ya 2 jam misalnya seperti itu gitu ya atau 4 jam gitu ya, dan pasti akan jenuh mereka. Tapi paling tidak dengan hasil kita koreksi kualitas dan kuantitasnya ini, harapannya nanti kebijakan di tahun-tahun depan bisa lebih baik lagi. Mungkin jumlahnya bisa sama dengan siswa nanti dan bisa dikerjakan berbarengan dengan seperti siswa yang dilakukan. Bisa saja, tapi untuk tahun ini masih sama Pak pelaksanaannya, yaitu dengan menggunakan gadget masing-masing dan selama 24 jam, tapi tetap batas waktunya kita tentukan. Kalau untuk tahun 2026 adalah untuk guru dan kepala satuan pendidikan adalah di bulan Agustus ya, di bulan Agustus 1 bulan penuh ya mengerjakan Sulingjar ya untuk guru dan kepala satuan pendidikan. Dan nanti silakan disesuaikan saja gitu ya, masih sama secara aturan gitu ya. Berikutnya terkait dengan tadi guru SMK, tapi bukan dari mata pelajaran produktif gitu ya, dari mata pelajaran umum. Ya ini kita lagi coba ini juga Pak, jadi pas banget Bapak bertanya ini. Jadi nanti saya coba menyampaikan juga ke teman-teman yang lagi melakukan review terkait dengan soal-soalnya. Tadi kan kita lagi mereview kualitas dan kuantitas dari soal yang ada gitu ya. Jangan sampai nanti juga terlalu banyak terbebani gitu ya. Dan kan soalnya itu saja, guru juga itu saja gitu, tidak berganti banyak gitu ya, tidak berganti besar gitu ya perubahannya gitu ya. Walaupun memang refleksinya adalah misalnya katakanlah 6 bulan sebelumnya, jadi menjadi refleksi dari 6 bulan sebelumnya. Nanti saya coba ingatkan ke teman-teman yang lagi melakukan review soal-soal Sulingjar. Mungkin jawabannya itu Bu Nuraini. Bu Nur masih di mute Bu Nur. Ya, maaf. Terima kasih Pak Dr. Handaru. Pak Bahtiar, itu jawaban, semoga masih tidak puas sehingga nanti mencari dari referensi lainnya. Terima kasih Pak Agus, sudah diingatkan. Baik, selanjutnya lanjut aja ya Pak Handaru Monggo, ya. monggo Bu Nuraini. Oke, baik. Pak Didin silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama warahmatullahi wabarakatuh. kami Didin Kusmiadi, pengawas SD dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Maaf, kameranya ada gangguan, Pak. Nggak Baik, bisa baik Pak kan? Didin. Ya. Jadi kemarin kami dapat info dari admin atau operator dinas, ada sekolah binaan saya itu katanya tidak mendaftar sebagai peserta TKA. Nah, dengan berbagai alasannya katanya mereka dapat informasi sekolah-sekolah tersebut sekolah bisa memilih tidak mengikuti atau mengikuti. Nah, kemudian dengan berbagai alasan, pertama tidak ada listrik, kemudian tidak ada jaringan internet. Nah, ini apakah ini memang ada aturan seperti itu bahwa sekolah itu bisa memilih tidak mengikuti atau boleh mengikuti TKA tersebut? Nah, Pak, ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Pak Handaru. Sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Iya, baik Bu. Terima kasih Pak Didin ya Ya dari Pak Didin, Pak. Kalimantan Barat ya. Iya, terkait dengan kepesertaan ya, pesertaan TKA ya dan AN ya.
perlu diingat juga ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau bicara wajib tidak wajib, sebenarnya ini dikhususkan untuk siswa atau murid ya. Tapi kalau untuk satuan pendidikan ini tidak boleh mereka tidak ikut tanpa alasan tertentu. Alasan tertentunya apa? Misalnya di sekolah tersebut atau satuan pendidikan tersebut itu belum ada kelas akhirnya, maka mereka boleh tidak ikut TKA. Itu salah satu contoh alasannya. Tapi kalau seandainya di sekolah tersebut ada anak kelas 12-nya, ada kelas akhirnya, maka dia tidak boleh mengatakan tidak ikut apapun alasannya. Kenapa? Misalnya alasannya tadi Bapak bilang tidak ada jaringan internet, tidak ada listrik dan lain sebagainya. Sebenarnya ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut untuk bisa mengikuti TKAN. Apa itu? Bisa mereka menumpang, ya, menumpang ke satuan pendidikan lainnya, baik yang jenjang yang sama ataupun jenjang yang berbeda. Ya, itu yang pertama. Jadi dia bisa menumpang atau meminjam perangkat, ya, meminjam perangkat. Tapi kalau tadi tidak ada tidak ada listrik, ya tidak bisa meminjam. Dia harus menumpang, paling tidak harus menumpang ke jenjang yang sama atau jenjang yang lain. Tapi kalau seandainya dia listrik punya, tapi internetnya terbatas, tapi listrik perangkatnya juga tidak punya, mereka bisa pinjam salah satunya. Ya, selain dia bisa menumpang, dia juga bisa meminjam ke banyak banyak pihak ya, bisa ke satuan pendidikan lain, mungkin bisa meminjam ke guru, bisa meminjam ke pihak-pihak lain ya, yang atau murid gitu, orang tua murid gitu ya, itu juga bisa meminjamkan ke perangkatnya. Nah, tadi sebenarnya kalau dibilang berapa sih jumlah minimal yang harus disiapkan perangkatnya agar dia bisa melaksanakan mandiri, tadi kan di paparan saya itu terjelaskan ya terkait dengan jumlah sesi. Di situ ada jumlah sesi ada 16 untuk SD dan SMP. Maka kalau 16 jumlah sesinya, di situ ada berapa siswa, katakanlah di situ hanya 10 siswa. Maka sebenarnya cukup satu aja komputer itu dia bisa menyalakan mandiri, ya, bisa menyalakan sendiri, ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi ya, listrik ada tapi internetnya tidak bagus itu ya. Ini bisa melaksanakan pemilih modanya itu adalah tetap bisa mandiri, tapi memilihnya adalah memilih modanya adalah moda semi online. Ya, moda semi online ini bisa untuk kalau internetnya ini tidak tidak bagus gitu ya, tidak stabil, bandwidthnya kecil dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk tetap bisa mengikuti tes kemampuan akademik dan asesmen nasional di tahun ini. Jadi tidak ada alasan dia tidak ikut gitu ya. Kecuali tadi alasannya misalnya tidak ada siswanya di kelas akhirnya. Ya, kami baru ada di kelas 1 atau di kelas 2-nya seperti itu. Ini boleh dia tidak ikut. Atau ketentuan-ketentuan lain misalnya yang memang kayak misalnya contoh di SLB, mohon maaf, ini SLBC misalnya. Semuanya itu memiliki hambatan intelektual semua. Sehingga tidak mungkin anak-anak diikutkan TKA-AN. Ini bisa tidak ikut TKA seperti itu. Karena memiliki hambatan intelektual di dalam anak-anak kelas SLB. Dan seterusnya. Saya kira itu mungkin jawabannya. Jadi kesimpulannya tidak ada alasan satuan pendidikan untuk tidak ikut TKA-AN. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Handaru, Pak Didin, semoga masih menyimak ya. Selanjutnya sebelum ke Ibu Darna dan ke Ibu Yan, saya bacakan dulu dari Pak Jongmi Sudrajat. Mungkin ini Karawang, Pak Jongmi ini. Kaitan dengan biaya yang tadi Bapak sampaikan, mengapa hanya pengawas ruang saja yang diberi transport, sedangkan proktor dan teknisi tidak ada. Sementara jam kerja itu di luar jam kerja di sesi 3 dan di sesi 4. Silakan Pak Handaru. Ya, ini memang terkait dengan pembiayaan anggaran ini, terutama honorarium petugas ya, baik pengawas, proktor, teknisi, ini selalu ditanya oleh daerah-daerah. Bapak Ibu, yang pertama adalah gini, sebenarnya di dalam Permen Dikdasmen nomor 9, baik tahun 2025 maupun 2026 terkait dengan TKA dan AN, itu jelas ya. Satuan pendidikan bisa menggunakan pembiayaannya dengan menggunakan banyak
cara ada APBN, ada APBD atau apa namanya bentuk lain atau sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu di dalam itu jelas sekali. Terus di dalam Kepmen yang nanti akan kita terbitkan juga, sebenarnya kita juga sudah ada Kepmen 95 tahun 2025 terkait dengan pedoman penyelenggaraan TKA. Di dalam Kepmennya di situ kita masukkan pembiayaan yang bisa dibiayai oleh tadi sumber-sumber lain, masuk BOS di dalamnya. Ya, sumber-sumber kalau BOS ini kan dari APBN ya, bagian dari APBN gitu ya. BOS itu kan bagian dari APBN. Nah, dari BOS gitu ya, kita sudah bisa bahkan di dalam Juknis, kita juga mengeluarkan Juknis Bapak Ibu. Di sana selain ada tadi pembiayaan itu bisa dibayar oleh APBD, APBN, sumber lain ya, termasuk di dalamnya ada BOS. Di situ dalam Juknis pelaksanaan TKA atau Juknis pelaksanaan TKA yang kita buat, di sana jelas apabila satuan pendidikan mau menggunakan dana BOS untuk memberikan honor ya kepada proktor, teknisi, termasuk pengawas, ini bisa. Dan di dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025, di sana tersebut bahwa pembiayaan semuanya itu, ya tadi ya proktor, teknisi, dan pengawas itu diatur dalam Permendikdasmen di nomor 8 tahun 2025. Jadi sebenarnya semua sudah lengkap. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah pertama, memang kalau dana BOS yang selalu dipakai, ini yang menjadi kendala nih, menjadi masalah ya. Dana BOS itu kan juga terbatas Bapak Ibu ya. Dana BOS itu apalagi kalau jumlah siswanya muridnya kurang dari 60. Sementara dia untuk operasional saja sudah apa namanya sudah belum nggak cukup gitu ya. Apalagi untuk membiayai proktor, teknisi dan lain sebagainya. Nah, ini silakan diatur saja bagaimananya sehingga itu bisa digunakan. Nah, yang kedua, ketika menggunakan dana BOS, sebenarnya yang sudah sepakat itu adalah BPK, BPKP ya, BPK maupun BPKP ya. Mereka sudah sepakat bahwa proktor, teknisi, termasuk pengawas itu bisa dibiayai honorariumnya menggunakan BOS. Karena jelas di dalam Permendikdasmennya ada, Juknisnya ada, boleh dibiayai. Nah, yang belum sepakat adalah siapa? Yang belum sepakat adalah inspektorat daerahnya yang belum sepakat. Mereka menganggap bahwa tupoksi dari proktor, teknisi itu adalah bagian dari apa namanya menjadi proktor dan teknisi itu adalah bagian dari tupoksinya seorang guru. Nah, ini agak berat nih meyakinkan mereka. Ini kami juga berat sekali gitu ya meyakinkan mereka bahwa sebenarnya ini adalah tugas yang spesialis dari seorang proktor dan teknisi ini adalah spesialis. Guru-guru siapapun gurunya ini belum tentu bisa menjadi proktor dan teknisi gitu ya. Ini yang sulit banget gitu ya menyampaikan ke mereka. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi ini bagian proses ya Bapak Ibu, ini bagian dari proses kami gitu ya untuk bisa meyakinkan inspektorat daerah untuk bisa mereka bisa sepakat gitu ya. Bahkan pengawas pun sebenarnya tidak bisa dibayar honor. Mereka hanya bisa dibayar transport. Nah, kenapa bisa dibayar transport? Ini menurut inspektorat ya. Boleh dibayar transport. Kenapa? Karena dia berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain. Ya, itu dikatakan dia bisa dibayar transport. Tapi kalau dibayar honor pastinya tidak bisa. Dan inilah yang menjadi PR kami juga, Bapak Ibu, bagaimana nih masalah pembiayaan untuk proktor, teknisi. Mereka udah kerja ini tidak hanya pelaksanaan. Kalau pengawas hanya pelaksanaan, Bapak Ibu. Pengawas ruang ya maksud saya. Pengawas ruang hanya pada saat pelaksanaan. Tapi kalau proktor teknisi ini kan udah jauh sebelumnya simulasi. Sekarang aja proktor teknisi sudah menyiapkan. Nanti gladi bersih mereka menyiapkan. Pelaksanaan mereka menyiapkan. Bahkan sampai susulan pun mereka menyiapkan. Dan ini sangat ya luar biasa nih perjuangan seorang proktor teknisi ini gitu. Kalau ditinggal mungkin sekolahan juga kewalahan juga gitu ya oleh mereka. Tapi intinya ini proses Bapak Ibu semuanya ini bagian dari kami PR kami juga untuk bisa meyakinkan pihak-pihak yang belum sepakat tadi ya agar supaya mereka bisa ya tadi itu ya memahami gitu ya tugas seorang proktor dan teknisi ini yang memang sebenarnya peran mereka spesialis gitu ya, bukan guru biasa gitu seperti itu. Saya kira itu mungkin jawabannya. Baik Pak Jongmi, mudah-mudahan tercerahkan ya. Dan semoga juga proses ke inspektorat daerah ini bisa diyakinkan untuk kegiatan TKA dan AN ini ya Pak Handaru ya. Karena ini memang mungkin masalah yang
serius bagi para proktor juga teknisi yang tadi disampaikan, bekerja dari jauh hari sebelum sampai nanti di susulan dan sesudahnya mereka masih bekerja. Terima kasih Pak Handaru atas pencerahannya. Baik, kita ke Ibu Darna. Disilahkan Ibu Darna untuk mengenalkan diri dulu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Ibu Darna dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pengawas SMA. Terima kasih Ibu Nur, terima kasih Pak Andaru. Ini ada sedikit saja, barangkali ini yang saya masih tadi ini jumlah siswa. Eh, karena kemarin itu hanya ditentukan 45, sekarang secara keseluruhan. Artinya khusus untuk kelas 12. Kalau kemarin khusus kelas 11 kalau SMA. Karena kebetulan saya di SMA. Apakah ini karena kemarin kan terpisah TKA dengan AN itu terpisah. Sekarang digabung. Eh, Ketika TKA itu sesungguhnya kemarin banyak-banyak yang tidak mau ikut karena dia bilang tidak mau ikut perguruan tinggi, tidak mau masuk perguruan tinggi. Karena itu kan awalnya seperti itu pemahaman teman-teman dengan pemahaman anak-anak yang disampaikan di sekolah. Sekarang ketika sudah keseluruhan harus ikut kelas 12, apakah misalnya tidak mempengaruhi nanti untuk rapor pendidikan karena ini sudah gabung karena tadinya 2 hari sekarang jadi 4 hari yang saya simak karena saya tadi masuk di tengah ini saya tidak langsung dari awal jadi saya mohon maaf kalau ada yang sudah dijelaskan saya tidak paham. Nah, yang sekarang ini secara keseluruhan sudah bisa ikut. TKA, apakah dia tidak mempengaruhi nanti kalau misalnya, anggaplah ada peserta didik yang tidak ikut TKA-nya karena dia pikir tidak mau masuk perguruan tinggi. Apa tidak berpengaruh dengan rapor pendidikan? Satu. Yang kedua, hanya 2 pertanyaannya ini, mohon maaf. Kalau swasta sekarang ada yang tidak sampai 20 siswanya yang kelas 12 misalnya, apakah ini tidak bisa ikut atau tidak memadai kayaknya? Karena saya lihat tadi ini ada 85% dari jumlah yang tadi disampaikan Bapak. Apakah ini bisa ikut untuk TKA-nya nanti dengan AN karena dia digabung karena tidak cukup karena kebetulan saya ada swasta hanya 17 dia punya peserta didik kelas 12-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Handaru. Ya, baik. Terima kasih Bu Darna. Ini 2 pertanyaan ya. Terima kasih Ya. pertanyaannya. Iya, tadi ya terima kasih Bu. Tidak mengapa Bu di tengah. Tapi intinya saya mengulang kembali ya terkait dengan ketentuan dengan adanya integrasi ini, maka secara otomatis pelaksanaan AN yang biasanya itu terpisah ini jadikan satu. Itu yang pertama. Kuncinya adalah itu. Yang kedua, peserta TKA atau peserta AN juga peserta TKA. Ini 2 yang harus dipegang. Ketiga, betul bahwa peserta TKA itu sifatnya atau murid itu untuk kelas 12 itu untuk ikut TKA tidak wajib. Tapi dengan adanya ketentuan integrasi ini, maka ada satu ketentuan terkait rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu ada jumlah tertentunya yang bisa dikatakan agar rapot pendidikannya itu memadai. Ya, kalau memadai itu kan saya yakin sekolah sudah pasti paham lah. Yang memadai berapa itu pasti sudah paham. Dan kalau dia tidak memadai, tadi saya sudah sebutkan implikasinya atau dampaknya, maka di sistem, baik sistem satuan pendidikan maupun sistem pemerintah daerah, ini akan nilainya akan kurang. Contoh untuk satuan pendidikan tadi reakreditasi. Ini agak sulit untuk reakreditasi kalau dia tidak memadai. Ya, begitu juga bos kinerja pastinya agak sulit kalau pengajuan. Terus juga terkait dengan tadi SPM untuk dari pemerintah daerahnya, karena tidak ada SPM-nya yang masuk atau sekolah akan dimasukkan yang tidak memadai untuk masuk dalam perhitungan SPM. Termasuk juga yang ke RPJMD. Jadi kalau seandainya satu pendidikan tersebut tidak memadai, maka ya itu tadi implikasinya itu banyak terkait dengan adanya AN itu sendiri. Tapi sekali lagi sekarang bagi kami
ya, kami cuma ingin mengatakan ke satuan pendidikan tersebut ketika asesmen nasional yang lalu, ya, yang ketika dipisah dan kita sudah tentukan jumlahnya adalah katakanlah maksimal adalah 45 atau plus cadangan jadi 50, mereka bisa melaksanakan dan bisa memadai. Kenapa ketika diintegrasikan ini mereka tidak bisa mengikuti atau menggunakan jumlah yang cukup sesuai gitu ya, dengan jumlahnya itu minimal adalah 45 untuk yang SMA atau 30 untuk yang SD. Dan dulu ketika pelaksanaan AN yang dulu menggunakan sampling dan samplingnya itu kita yang menentukan dalam adalah random yang kita menentukan, itu banyak yang teriak nggak adil dan lain sebagainya. Sekarang sifatnya adalah bisa proporsi nih Bapak Ibu nih, bisa orang-orang pinter yang mengikuti semua juga bisa seperti itu. Yang penting jumlahnya tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah itu terkait dengan rapat pendidikan yang untuk sekolah dan untuk pemerintah daerah. Tapi kalau untuk anak-anak ya itu diserahkan ke anak-anak. Yang penting sekolah tidak boleh tadi ya, tidak ikut TKA, cuman gara-gara tadi misalnya kami nggak punya perangkat, kami nggak punya itu, masih banyak cara lah untuk bisa melakukan itu. Nah, yang kedua terkait dengan jumlah murid. Jadi kalau jumlah muridnya di kelas akhirnya itu adalah lebih dari 45 untuk SMA atau 30 untuk SD, jadi SMP, SMA lebih dari 45, maka minimal adalah 45, nggak boleh kurang. Jadi misalnya kalau di sekolah ada sekolah lain misalnya bukan sekolah ibu, misalnya sekolah lain itu adalah 50, maka berapa jumlah dikatakan memadai itu adalah 45 untuk yang SMA. Ya, dan SMK termasuk juga yang SMP. Nah, bagaimana kalau jumlahnya kurang dari 45? Katakanlah tadi ibu 20 misalnya. Cuma 20 anak. Berapa dikatakan memadai? Ya tinggal 80% aja dari 20 itu berapa? Kalau hitungan kami kan sekitar 17 ya. Bisa dikatakan memadai 17. Jadi dari 20 itu adalah 17. Tapi kalau 17 ya tinggal hitung saja kira-kira berapa, 2 orang lah ya, kurang lebih ya. Jadi harus 15 dia harus ikut. Sisanya 2 orang tidak ikut tidak apa-apa seperti itu. Jadi ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi dengan adanya integrasi TKAN ini berubah, yang tadi tidak wajib mungkin sekarang jadinya wajib memadai seperti itu. Saya kira itu mungkin jawabannya, Bu Nanda. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Bu Darna. Baik, Bu Darna, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Handaru untuk jawabannya. Lanjut ke Ibu Yan, silahkan Ibu Yan memperkenalkan diri dulu. Diklik audionya Bu Yan. Halo Bu Yan. Oh, ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handaru dan Bunda Nuraini. Yang saya akan tanyakan. Dari mana Bu? Oh ya, perkenalkan nama saya Yan Mardiani, pengawas dari Karawang, Jawa Barat. Pengawas SD Bu. Baik Bapak, yang saya tanyakan yang pertama yaitu terkait dengan AN ya, yang dulu dilaksanakan di kelas 5 untuk tingkat SD, jumlah siswanya setelah di random itu 30. Kemudian setelah tadi lihat paparan Kemendikbudmen ya, nomor 9 2026, bahwa peserta TKA itu sekaligus peserta AN ya Pak ya. Nah, kemudian kaitannya dengan apabila peserta TKA, ya memang ada rumor ya kemarin itu wajib ya. Makanya saya menginstruksikan kepada sekolah binaan untuk wajib harus. Tetapi setelah kesini ada informasi bahwa ada mungkin siswa yang disabilitas Pak, yang tidak bisa lemah mungkin dalam hal tunanetra ya Pak ya, penglihatannya visualnya. Nah, kemudian mungkin dia tidak bisa ikut untuk TKA. Kaitan dengan tadi peserta TKA sekaligus peserta AN, bagaimana dengan rapot pendidikan Pak nilainya? Kemudian kalau misalkan tadi persentase antara memadai ya, kemudian jumlah siswanya itu 85%. Bagaimana kalau sekolah swasta yang kemarin ataupun sekolah negeri yang kemarin nilai rapot pendidikannya bagus, mungkin
secara penilaian kami pengawas bina itu juga sudah bagus, tapi kaitan tadi dengan jumlah peserta didiknya ataupun jumlah muridnya sedikit, itu akan berpengaruh kepada nilai rapot pendidikan. Itu Pak, mangga penjelasannya. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Pak Andaru. Bisa Ya, ketangkap ya? ya, insya Allah ada 2 pertanyaan ya kalau saya tangkap Ya. ya. Ya, izin menjawab Ibu. Terima kasih Bu Ian Mardiana ya dari Karawang ya kalau Dari tidak salah ya. Karawang, Jawa Betul. Barat. Baik. Ya, pertanyaan pertama terkait dengan disabilitas. Jadi kan tadi sudah paham ya. Betul SD itu adalah minimal adalah 30 gitu ya. Minimal 30 kalau yang jumlah pesertanya itu lebih dari 30 maka minimal ada 30. Kalau jumlah peserta didik di kelas akhirnya adalah lebih dari 30. Nah, terkait dengan peserta disabilitas. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta disabilitas ini sejauh mereka itu tidak atau mereka itu tidak memiliki hambatan intelektual, sekali lagi tidak memiliki hambatan intelektual. Nah, kalau ditanya hambatan intelektual itu apa sih indikatornya? Sebenarnya guru-guru SLB atau guru-guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus pasti paham apa itu hambatan intelektual. Karena pemahaman saya sendiri pun itu kadang sering berbeda dengan guru-guru yang SLB lah, saya nyebutnya seperti itu. Sebenarnya hambatan intelektual itu apa gitu? Apakah yang punya punya IQ ini gitu ya? Cuman kalau yang secara umum mereka mengatakan bahwa hambatan intelektual adalah yang memiliki IQ kurang dari 50. Ini menurut yang umumnya. Tapi enggak juga gitu. Nah, itu ya kayak gitu sebenarnya hambatan intelektual ini mereka paham. Ya, guru-guru SLB ini seharusnya mereka sangat paham sekali ya. Karena bahasa hambatan intelektual ini juga dari mereka. Kami nggak bisa mengatakan hal yang lain selain hambatan intelektual. Jadi selain dengan hambatan intelektual, maka peserta tersebut bisa mengikuti TKA. Bisa mengikuti TKA dan AN ya, TKA AN. Nah, apalagi tunanetra Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi tunanetra. Tunanetra termasuk tunarungu, termasuk hambatan intelektual ringan. Jadi 3 ini nanti instrumen atau paket soalnya atau paket soal yang akan dikerjakannya oleh siswa atau murid tersebut kita bedakan Bapak Ibu dengan anak-anak normal ya, dengan anak normal atau berkebutuhan lain dari yang 3 ini ya, kita akan bedakan. Kayak contoh misalnya netra, kalau namanya netra kan dia nggak bisa melihat gambar dan lain sebagainya, itu nanti kita akan ubah menjadi narasi. Contohnya begitulah. Jadi mereka itu tapi harus menggunakan instrumen tambahan atau ada tools tambahan yang namanya screen reader ya. Jadi nanti di komputernya itu ada screen reader, nanti ketika jalan itu nanti huruf-hurufnya bisa membacakan si siswa. Dan itu pasti udah pinter lah, membacanya itu pinter dia. Tinggal dideketin langsung dibaca menggunakan screen reader. Termasuk juga soal-soal untuk tunarungu juga berbeda soal-soalnya karena kita tahu bahwa tunarungu itu kan secara kosakata pasti jauh lebih sedikit dibanding anak-anak yang punya berkebutuhan lain. Apalagi tunanetra. Tunanetra kan dia tidak ada hubungannya dengan telinga ya. Dia bisa banyak kosakata juga sebenarnya. Juga yang apalagi tuna yang hanya fisik gitu ya. Itu pasti punya kemampuan yang sama. Dan bahkan anak normal pun gitu ya. Pasti berbeda gitu secara kosakatanya itu pasti jauh lah, berbeda lah. Makanya kita bedakan kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat sederhana dan lain sebagainya. Maka untuk anak-anak apalagi yang tadi hambatan intelektual ringan. Nah, ini juga soalnya kita bedakan. Jadi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus ketika dia tidak memiliki hambatan intelektual dan dia tetap mau ikut, silakan. Rugi kalau seandainya tidak ikut gitu ya, sangat rugi kalau dia tidak ikut. Sayang gitu ya, baik dia hasil refleksi terhadap dirinya maupun sekolahnya ini tidak ada gitu ya. Dan juga paling tidak ya kalau seandainya mau digunakan untuk ke tempat yang lain, kita kan tidak tahu ya ke depannya kebijakannya seperti apa. Dan ini tidak ada TKA ulang, tidak ada TKA mandiri, tidak ada TKA perbaikan, maka sangat rugi kalau seandainya tidak ikut TKA. Jadi kami harapkan anak tunanetra tetap ikut. Dan bagaimana kalau seandainya kami nggak punya screen reader misalnya. Di dalam Kepmen nomor 95, bahkan juga Kepmen yang akan kita sahkan juga, tapi nomornya belum tahu ya. Ini di dalamnya bisa ada pendamping Bapak Ibu sekalian. Jadi masih kita buka pendamping untuk bisa mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut di dalam Kepmennya. Jadi silakan mendaftar anak-anaknya, masih ada kesempatan anak-anak untuk mendaftarkan sampai tanggal 28 Februari ini. Seperti itu. Jadi otomatis ya rapot pendidikannya
aman gitu ya kalau anak-anak bisa ikut ya, tidak ada masalah. Nah, terkait dengan yang kedua, sekolah swasta ya, karena yang ikutnya sedikit gitu ya, sebetulnya siswanya banyak gitu, tapi tidak memadai tadi ya. Ya karena ya kita tahu ya kalau swasta apalagi swasta yang SD dia di situ, SMP di yayasan itu. Nanti ke SMA cuma tinggal mungkin lompat halaman aja gitu ya. Dia tidak mau ikut karena nggak ada kebutuhannya terkait dengan TKA untuk SPMB jalur prestasi misalnya. Nah, bagaimana gitu ya hasil raportnya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa memang implikasinya atau efeknya ketika satu pendidikan itu tidak memadai secara jumlahnya, maka raportnya pastinya tidak memadai. Dan ini akan menjadi masalah baru kalau tadi katakanlah Ibu sudah bilang bahwa sekolah tersebut sebenarnya raportnya bagus gitu ya. Raport pendidikannya sudah bagus gitu. Tapi tahun ini karena nggak ada peserta jadi tidak bagus gitu ya. Nah, sekarang kita refleksi saja Bapak Ibu. Kenapa ketika dulu AN itu ada pesertanya, yang kita tentukan pesertanya dan ada, kenapa sekarang tidak bisa dibuat volunteer gitu ya? Tunjuk saja anak-anak yang pintar-pintar ikut TKA. Seperti itu. Nah, ini ada kesempatan. Kalau dulu kan random, kalau sekarang kan lebih purposif gitu ya. Tapi harapannya sih untuk menentukan pesertanya itu tidak semua anak pintar ya. Kalau bisa dibagi, ada anak pintarnya, ada anak sedengnya, ada anak yang di bawah kemampuannya dan seterusnya. Itu harapan kita seperti itu. Jadi sampaikan saja bahwa hal-hal ini menjadi refleksi satuan pendidikan dan juga ini ya silakan ini implikasi yang akan diterima oleh satuan pendidikan kalau dia tidak memadai secara partisipasi rate-nya untuk satuan pendidikan. Saya kira itu mungkin jawabannya, Bu. Baik, Bu Yan, nanti bisa berdiskusi kembali dengan pihak dinas pendidikan untuk pendamping yang tunanetranya. Terima kasih Pak Handaru, Bu Yan. Ini menarik nih, ada pertanyaan di kolom chat. Untuk jumlah murid kelas 6, ini SD terdiri dari 21 murid. Di atasnya ada tulisan juga. Ada yang SMP, jumlah muridnya 25 murid. Apakah harus 2 ruangan atau boleh di 1 ruangan kan saja? Karena kalau di 2 ruangan harus ada 2 pengawas. Silakan Pak Handaru. Iya, memang terkait dengan pengawas ini, pengawas ya. Jadi di dalam Pengawas ruangan. ya betul, di dalam Juknis itu kita membedakan antara ruangan tes gitu ya, ruang tes dengan ruang pengawasan. Kita bedakan dua itu. Jadi pengertiannya ada dua ya. Ruang ini ada dua, ada ruang tes dan ada ruang pengawasan. Pengertian ruang tes itu adalah ruangan, bisa ruangan besar, dalam satu ruangan besar itu terdiri dari beberapa atau mungkin 40 bisa ya. Karena kita biasanya ruang tes itu kita batasi 40. Tapi kalau mau lebih boleh bisa, misalnya aula besar gitu ya. Menjadi satu ruang tes. Apakah bisa? Bisa. Tapi kita biasanya membatasi untuk ruangan tes tersebut dengan adanya ID Proctor itu adalah 40 maksimal. Tapi apakah boleh lebih dari itu? Silakan diatur. Kita bisa membuka itu. Tapi kalau di dalam Juknis kan tetap kita batasi. Kita nggak bisa bebas gitu ya. Nanti takutnya dia bebasnya menyulitkan gitu ya. Jadi makanya tetap kita batasi dalam 40. Nah, satu lagi adalah ruang pengawasan. Nah, ini ruang pengawasan juga mengikat jumlah yang diawasi. Artinya jumlah siswa yang diawasi. Berapa jumlah siswa yang diawasi? Adalah maksimal adalah 20. Maksimal adalah 20. Jadi kalau di situ ada jumlahnya adalah lebih dari 20, maka ya harus lebih dari satu pengawas pastinya. Tapi di dalam Juknis yang kita buat, dalam Kepmennya juga, dalam Kepmen yang akan kita buat juga, di situ ada toleransi jumlah. Yaitu berapa? Maksimal adalah 25. Jadi boleh 25 itu boleh satu pengawas, satu ruangan pengawasan bahasanya gitu lah. Satu ruang pengawasan itu boleh 25. Tapi kalau 26 bagaimana? 26 harus 2 pengawas. Ya bisa 20 tambah 6, 20 pengawas 1 ditambah 6 pengawas 2 atau mungkin 13 pengawas 1, 13 pengawas 2. Dalam satu ruang tes besar bisa. Jadi misalnya di situ tuh ada jumlahnya ada 55 ruangan tes itu ada 55 anak. Bagaimana cara pengaturan ruangan pengawasannya? Pengaturan ruang pengawasan bisa saja 20, 20 dan 15 seperti itu. Kalau 50 dari 55 ya, kalau jumlahnya dari 5 adalah jadi ada 3 pengawas. 20, 20 dan 15. Apakah bisa jadi satu? Ya bisa karena kan ruang tes ya, ruang tesnya itu tapi tetap ada 3 pengawas di situ. Dan seterusnya. Jadi saya yakin
pertanyaan ini sudah menjawab ya jumlahnya tadi ya 25 itu boleh satu pengawas karena di dalam juknisnya sudah diatur bisa gitu ya. Tapi kalau lebih dari 25 maka harus lebih dari satu pengawas. Mungkin saya kira itu jawabannya, Bu. Ya, baik. Ini menjawab juga yang Pak Udin ya, Pak Udin Aminuddin. Semoga terjawab dari jawaban pertanyaan tadi dan jawaban dari Pak Handaru barusan. Oke, Bu Ai, satu lagi ya untuk dari ruang chat dari Ibu Cucu. Salah satu sekolah binaan saya, lembaganya menyelenggarakan pendidikan jenjang TK sampai SMA dengan sistem pendidikan 8 tahun, TK 2 tahun, Taman Kanak-kanak 2 tahun, SD 6 tahun, dan 6 tahun untuk SMP dan SMA. Untuk jenjang SMP-nya sudah komitmen belajar 6 tahun di lembaga tersebut. Jadi tidak ada kebutuhan hasil TKA karena akan melanjutkan di SMA yang sama. Mohon penguatan bahwa pelaksanaan TKA sangat dibutuhkan untuk rapor pendidikan dan lain-lainnya bagi sekolah jenjang SMP tersebut. Ini untuk sekolah swasta ya Pak ya, penyelenggara dari Taman Kanak-kanak sampai SMA dan tadi sudah disebutkan anaknya itu tinggal melangkah ke sekolah yang sama. Ya cuman lompat Lompat. halaman ya Bu ya. Ya. Cuman lompat halaman saja gitu. Tadi saya sudah sebutkan memang kebutuhan TKA ini awalnya seperti itu ya. Tahun lalu seperti itu peraturannya bahwa tidak wajib memang dengan adanya tadi ya Permendikdasmen, makanya kan kita hadir di sini kan untuk penjelasan Permendikdasmen nomor 9 dan memang itu adalah regulasinya. Regulasi sudah keluar, maka konsekuensi yang akan diterima itu ini penting banget ya. Alhamdulillah nih saya diundang di APSI ini jadi teman-teman jadi paham ya, harusnya jadi paham ya Bapak Ibu semua jadi paham ya bahwa dengan adanya regulasi tersebut adanya integrasi AN dengan TKA maka otomatis ya tadi itu TKA tetap tidak wajib tapi ya ada tapinya gitu ya. Ini terlepas dari masalah pentingnya TKA ya. Penting TKA itu sangat penting dan apapun itu alasannya misalnya ke swasta cuma lompat doang dan lain sebagainya gitu ya. Minimal itu kalau hasil TKA itu adalah sebagai kalau MCU gratis gimana sih kalau MCU gratis tuh saya dapat MCU gratis anak-anak saya kemampuannya itu pintar-pintar kok. Nanti dulu coba dicek dulu standar nasionalnya seperti apa anak-anak Anda gitu ya. Jangan sampai nanti ketika anaknya itu global ke perguruan tinggi, loh kemampuannya itu jauh dibanding ya. Tapi saya yakin kalau bisa ya makanya diuji di TKA gitu ya, dilakukan pengujiannya di TKA seperti apa kemampuannya. Itulah yang barulah dikatakan bahwa oh iya ya anak saya kemampuannya itu bisa kok lebih tinggi dari sekolah yang lain misalnya seperti itu. Maka rugi kalau tidak ikut. Makanya tadi seperti itu. Nah, dengan adanya regulasi yang nomor 9 tahun 2026 ini AN itu menjadi integrasi dengan TKA, maka harus ada ketentuan baru nih terkait dengan adanya satuan pendidikan itu harus memadai secara jumlah yang mengikuti asesmen nasional. Nah, berapa jumlahnya? Tadi saya sudah sebutkan gitu ya, 30 untuk SD, 45 untuk SMP, SMA. Nah, tinggal refleksi saja atau kembali saja berpikir ketika AN lalu, apakah sekolah Bapak Ibu gitu ya ketika dulu AN ikut AN atau tidak gitu ya, memadai atau tidak. Nah, ketika dulu bisa memadai, kenapa sekarang tidak bisa memadai? Intinya itu aja sebenarnya, gampangnya seperti itu gitu ya berpikirnya ya. Sekarang ini cuman dijadiin satu aja kok seperti itu. Dan masalah nanti itu tinggal tugas ya kita semua ya, termasuk juga yang menguatkannya itu adalah penguatan dari dinas, penguatan dari sekolah gitu ya, dinas kepada ke sekolah ya, sekolah kepada orang tua bahwa ya anaknya ikut saja TKA toh nggak rugi gitu ya. TKA ini nggak rugi ya tadi saya sebutin ya biar supaya tahu ya secara paling tidak minimal globalnya global lokal di Indonesia gitu ya. Belum global internasional. Kalau bicara TOEFL itu kan dari internasional misalnya. Kalau ini kan standar nasional gitu ya, bukan standar internasional gitu ya. Jadi paling tidak bisa tahu ya, bisa mengukur, bisa berkaca anak-anak kami ini dibanding dengan anak-anak yang di misalnya di Jakarta gitu ya. Bisa bersaing kok seperti itu. Nilai matematikanya nggak jelek-jelek banget kok seperti itu. Jadi seperti hal-hal ini bisa menjadi dasar satuan pendidikan itu
berbenah gitu ya, berbenah dari sisi apa pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan tersebut untuk mengetahui atau mengkoreksi diri sendiri. Mungkin saya kira itu jawabannya Ibu, Iya, Pak penguatannya. Handaru, terima kasih. Mudah-mudahan tidak menjadi momok TKA itu ya. Iya. Akan menurunkan apa prestisnya sekolah. Sementara ada sekolah TK harus diikuti. Ini akan menaikkan harga diri kita, derajat kita gitu ya. Ya mudah-mudahan ini tugas dari kita juga ya Bu Cucu ya sebagai pengawas untuk memberikan pencerahan kepada yayasan tersebut. Terima kasih Pak Handaru. Selanjutnya Bu Ai disilahkan dibuka audionya. Perkenalkan dulu Bu Ai, pasti orang Sunda namanya Ai Susanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ais Susanti dari SMK Tutu Raja Sumedang, Pak. Mau bertanyakan Pak, yang tadi AN sama apa namanya sama TKA. itu diintegrasi gitu Pak. Dan kan di sekolah saya itu jumlah siswa untuk nanti kelas 12-nya itu 432 orang. Nah, apakah Bapak untuk pesertanya itu AN itu tetap 45 atau kita semuanya 432 orang? Terima kasih. Oke, ini banyak juga nih dari kolom chat Pak Handaru. Jika siswanya 432 orang, apakah untuk AN-nya itu cukup dengan 45 orang? Iya. Disilakan. Ini Iya, SMA, baik. setara SMP juga. Baik, terima kasih Ibu. Jadi gini, karena sudah terjadi integrasi, ini terima kasih Bu Ai ya, Bu Ai Susanti ya, atas pertanyaannya nih menginspirasi yang lain-lainnya juga gitu ya. Jika sekolah tersebut itu, karena tadi ya kita sudah tahu ya adanya integrasi TKA dan AN, maka peserta AN itu juga adalah peserta TKA. Ini kata kuncinya harus dipegang dulu nih. Jadi peserta AN itu adalah peserta TKA. Jadi yang mendaftar peserta TKA itu adalah juga menjadi peserta AN. Dan kalau semua siswa itu mengikuti, maka tidak ragu lagi misalnya akan digunakan reakreditasi. Ban SM melihat hasilnya itu tidak ragu lagi itu. Kenapa? Karena semua populasi diangkat. Kan kalau kita tahu ya, bisa dikatakan dia representasi itu kan manakala dia di atas 95% dari jumlah populasi. Ya, itu baru dikatakan dia benar-benar representasi 100% mewakili satu pendidikan tersebut. Itu baru dikatakan dia benar-benar memadai banget lah intinya seperti itu. Jadi bisa dikatakan itu. Nah, kalau siswanya semua ikut itu ya dari 432 ya nggak kita ya rugi kalau seandainya cuman kita ambil datanya 45. Pasti yang akan kita olah adalah seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dari jumlah 400, dari jumlah 300, ketika mereka mendaftar TKA-nya adalah seluruh anaknya, maka AN-nya pun seluruh anaknya akan mendapatkan soal-soal di dalamnya ada soal AN dan soal survei juga. Jadi ada AKM-nya dan ada surveinya juga. Jadi seperti itu jawabannya Ibu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nih mencerahkan bagi semua ya yang pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Ini dari TK izin Bu Pur Nawati satu lagi nih. Yang dari TK Ibu Lili Suryati, bagaimana dengan taman kanak-kanak? Apakah sama waktunya walaupun hanya gurunya saja yang mengisi sulinjar? Iya, waktu masih izin Bu jawab ya Bu. Waktunya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang kalau untuk PAUD ya, untuk pendidik anak usia dini, memang sementara ini baru gurunya yang akan kita lakukan, guru dan kepala satuan pendidikannya ya, yang ada di TK ataupun PAUD tersebut yang mengerjakan sulinjar. Kita belum membuat instrumen untuk anaknya atau muridnya. Jadi memang hanya baru gurunya saja dan waktunya itu sama dengan yang di lalu gitu ya, yang sebelum tahun-tahun sebelumnya. Kita belum melakukan koreksi apapun terhadap PAUD karena kita menganggap PAUD ini baru 2 tahun kalau tidak salah. Jadi belum bisa kita melakukan evaluasi dari sisi instrumennya. Jadi mungkin nanti tahun depan baru kita lakukan koreksi atau review baik secara kuantitatif maupun secara kualitatifnya dari soal tersebut. Seperti itu jawabannya Bu. Baik, Bu Lilis. Terima kasih Pak Handaru. Satu lagi nih,
Jika jumlah siswa akhir di SD-nya hanya 5 orang, bagaimana Pak Handaru? Ini pertanyaan dari Pak Supardi. Iya, kalau cuma 5 orang sebaiknya ngikut semua ya Pak. Karena kan kalau 10%-nya itu ya pasti hanya satu ya yang apa 15%-nya hanya satu gitu ya. Tapi satu pun kalau di roundnya tuh round down gitu ya. Dianya ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya ikut aja semua 5-5-nya Pak, jangan sampai tidak ikut gitu ya, supaya raportnya pendidikan bisa keluar. Nah terkait dengan TKA tadi saya sudah sampaikan ya bahwa pentingnya TKA itu luar biasa gitu ya untuk Iya. siswanya, untuk satuan pendidikannya, untuk gurunya gitu ya, hasilnya dan lain sebagainya. Seperti itu jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa ya? Untuk mengukur standar nasionalnya ya Pak ya, bukan globalnya tapi nasionalnya. Baik, Ibu Purwanti disilahkan. Satu lagi nih. Bisa Bu, di audionya diklik Bu. Nah, Ya. Oke, terima kasih Pak Andaru. Mohon maaf tadi saya masuknya agak telat Pak Andaru. Mungkin apa yang saya tanyakan tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Andaru. Oke, pertama Bapak tadi kan TKA dan AN terintegrasi. Nggih. Kalau kemarin kan TKA itu Ibu, mohon izin kenalkan dulu oh, dari mana oh Ibu. iya maaf saya Purnawati pengawas dari Jawa Tengah Bun, dari Klaten. Nggih, saya ulang nggih Bun. Jadi kan TKA akan terintegrasi dengan AN nggih. Nah, berarti peserta TKA dan AN sama. Kalau tadi kemarin kan untuk AN-nya kan bisa sampel, tapi kan sekarang bisa semua siswa ikut kan gitu nggih. Nah, pertanyaan pertama saya, berarti TKA dan AN itu menjadi satu waktu yang sama atau TKA sendiri atau integrasi berarti kan di satu waktu yang sama kan kalau saya apa nama menelaahkan begitu. Nah, berarti peserta TKA tadi juga peserta AN. Apakah soal TKA dan AN nanti akan sendiri-sendiri TKA dulu, setelah itu AN selinjar gitu? Satu yang pertama itu. Yang kedua, di situ kan guru, kepala sekolah juga sebagai peserta AN, kan gitu kan. Nah, kalau TKA itu kan anak-anak memilih sesuai dengan jurusan apa yang kemudian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau kita akan SMA gitu, sesuai kan. Nah, sekarang gurunya itu untuk AN-nya itu sesuai mapelnya atau secara umum, begitu. Terus yang berikutnya apa, Pak? eh, Sekarang ini TKA kan sudah menjadi nilai yang akan dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, diperhitungkan misalnya. Jadi dari SMP ke SMA. Sekarang kemarin di rapat terakhir bahwa untuk di Jawa Tengah itu TKA nilai SMP akan diinkludkan untuk menjadi pertimbangan memasuki jenjang ke perguruan maaf ke SMA kan begitu. Akhirnya nanti akan menjadikan anak-anak di SMP itu akan TKA ikut semua pesertanya karena digunakan untuk mencari sekolah tingkat lanjut kan gitu Pak. Nah, berarti kan AN yang kemarin cuma sampel menjadi bisa ikut semua karena ada permen ini tadi dan diikutkan menjadi persyaratan penilaian menuju ke jenjang berikutnya, Bapak. Nah, yang saya tanyakan yang berikutnya tadi guru-guru dan kepala sekolahnya kan biasanya cuma sulinjar gitu kan. Sekarang beliau juga mengerjakan soal analisis apa asesmen nasional. Nah, soalnya untuk beliau itu kayak apa biar kami itu nanti menuju ke sekolah-sekolah binaan. Oh, soalnya secara umum, oh soalnya sesuai mapel penjaringan dan sebagainya. Kalau murid kan tadi ya sesuai ke pilihannya misalnya masuk ke perguruan tinggi. Begitu Pak Andaru matur nuwun atas eh, jawab dan sebagainya untuk kesempatannya. baik Ibu Purna, disilahkan Pak Handaru. Iya, terima kasih Bu Purnamawati terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Eh, dengan adanya TKA terintegrasi dengan AN, ini tadi di slide-slide saya juga sudah dijelaskan ya bahwa waktunya disamakan Bu. Jadi maksudnya waktunya disamakan. Pelaksanaan AN yang biasanya di bulan Agustus, September, Oktober gitu ya Bu untuk jenjang SD SMP, maka sudah tidak ada lagi. Artinya disamakan dengan pelaksanaan TKA di bulan April. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk yang SMA tetap masih di bulan November, Oktober, November. Kenapa? Karena pelaksanaan TKA-nya ada di bulan itu. Nah, ini harus dipegang dulu nih kata ininya ya. Yang kedua, bagaimana soalnya? Apakah dipisah atau tidak? Soalnya jadi satu, Bu. Artinya soal jadi satu gini, numerasi dengan matematika ini kan mirip ya, similar lah kalau secara orang sekasat mata itu ya ini soal matematika juga gitu ya. Padahal tapi kalau benar-benar ditelaah oh enggak ini soal numerasi.
Tapi secara aturan kita semua diacak. Tapi menjadi satu subtes. Namanya subtes matematika gitu ya. Tapi di dalamnya ada soal numerasinya. Ya, tadi saya sudah sebutkan untuk contoh SD, SMP. Kalau untuk yang SMA masih digodok ya Bapak Ibu, karena tadi saya sampaikan masih dilakukan kurasi terkait dengan kualitas dan kuantitas. Kalau yang SD dan SMP sudah fix. Jumlah soalnya untuk yang matematika dan numerasi ada 30. Ya, ada 30 waktunya adalah 75 menit. Nah, 30 itu 15 soal adalah soal AN dan 15 soal lainnya adalah soal matematikanya. Dari 15 soal matematika itu ada soal daerahnya, ada soal pusatnya. Ini untuk SD dan SMP ya Bapak Ibu ya. Yang SMA belum, saya nggak bisa menyampaikan di sini ya. Karena memang belum, masih mentah banget itu ya. Begitu juga yang SD. Ya, begitu juga yang bahasa Indonesia juga sama. Jadi ada soal literasinya di dalam itu. Nanti survei lingkungan belajar gimana? Nah, kalau yang surveinya baru setelah mengerjakan matematika yang di dalamnya ada numerasi, ya sekali lagi matematika yang di dalamnya ada numerasi, barulah nanti subtes berikutnya adalah mengerjakan survei misalnya karakter. Seperti itu, Bu. Jadi nanti di paparan saya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan paparan saya, itu baru mungkin jelas ya terkait dengan itu. Itu yang terkait dengan TKA AN waktunya. Nah, terkait dengan suling jar guru dan kepala sekolah atau pelaksanaan AN untuk guru dan kepala sekolah, sekarang ini masih sama Ibu, guru dan kepala sekolah itu tidak ada soal asesmen nasional yang AKM-nya. Sekali lagi tidak ada soal yang AKM-nya atau tidak ada soal literasi dan numerasi. Tidak ada juga soal karakternya. Yang ada tetap masih sama, yaitu survei lingkungan belajarnya. Kita masih menginginkan memotret guru dan kepala satuan pendidikan itu dari sisi lingkungan belajarnya. Kita tidak mengoreksi atau tidak memotret dari sisi karakternya, dari sisi kompetensinya, itu kita tidak memotret itu. Kompetensi kognitif maksud saya. Itu kita tidak memotret itu. Tapi yang kita potret adalah non kognitif dan itu aja survei lingkungan belajar saja. Jadi kesimpulannya untuk guru dan kepala satuan pendidikan tetap mengerjakan suling jar seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Bu Purna. Mudah-mudahan jelas sekarang ya dan nanti bisa disampaikan kepada sekolah binaan. Sebelum menutup Pak Handaru, ini ada dari Pak HP. HP itu entah handphone atau harapan pasti nih. Pokoknya disingkat di HP. Mudah-mudahan tidak harapan palsu, Pak. Tolong Pak Handaru harus ditekankan untuk proktor sebab kasihan. Sekolah suka jadi temuan ketika inspektorat tidak paham. Jadi nanti mungkin saat ada usaha untuk memahamkan ya terkait dengan tadi yang sudah disebutkan di awal. Begitu ya Pak Handaru. Ini titipan pesan aja. Baik Pak Handaru, terima kasih banyak. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan 14.53 padahal kita masih seru banget nih. Apa yang disampaikan Pak Handaru, namun karena waktu disilahkan Pak Handaru untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya baik Bapak dan Ibu sekalian, ya ini regulasi baru ya terkait dengan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026. Jadi sekarang jelas ya, selama ini kita masih menunggu, termasuk saya juga menunggu karena saya juga pengen sosialisasi ini agak sulit gitu ya. Karena terbentur dengan adanya regulasi, tapi sekarang regulasi sudah keluar bahwa pelaksanaan asesmen nasional itu terintegrasi dengan pelaksanaan TKA. Jadi harapannya semua sudah tercerahkan dengan adanya regulasi baru ini. Tinggal menunggu satu regulasi yang akan kita coba telurkan lagi, yaitu terkait dengan Kepmen, pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik dan asesmen nasional. Ini yang kita tunggu juga keluarannya, dan disitulah baru jelas ya jumlahnya jelas. Kalau jumlahnya 45 itu gimana, kalau jumlahnya 50 gimana dan lain sebagainya. Intinya adalah semuanya ini tujuannya adalah untuk asesmen di satuan pendidikan dan di Indonesia ini simple gitu ya, tidak terlalu banyak asesmen yang diselenggarakan oleh pemerintah. Udah di sekolah banyak, ditambah ada pemerintah, ini kasihan anak-anak, bebannya semakin banyak untuk asesmen. Tapi biar gimana pun namanya sekolah, namanya anak-anak di sekolahan itu butuh ada treatment atau butuh adanya seperti yang namanya asesmen. Karena kalau tidak ada asesmen, pastinya anak-anak tidak akan termotivasi untuk belajar. Termasuk juga guru-gurunya nggak akan berinovasi untuk pembelajarannya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting agar supaya
baik guru maupun siswa ini benar-benar merubah metode pembelajaran dan penilaian di dalam kelas. Saya kira itu mungkin jawabannya, closing statementnya Ibu Nuraini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Handaru. Semoga ini sangat bermanfaat, bukan semoga ya, sangat bermanfaat dan semoga Kepmennya segera turun supaya kita bisa lebih lega untuk memahami bagaimana pelaksanaan TKA dan AN ini. Terima kasih sekali lagi Pak Handaru, Sama-sama semoga Ibu. menjadi amal ibadah. Amin, insya Allah. Sudah berbagi Terima ilmu kasih. kepada Ye. rekan-rekan Ye. semua. Amin. Baik, Insya Allah. selanjutnya, halo Pak Toto. Pak Toto, Ya, halo. Bu. Iya, Ya. siap Pak Toto. Pak Handaru, jika mau lab disilahkan karena jam Baik. 15 Pak Handaru ada kegiatan Betul, lain. betul, betul. Terima kasih banyak. Saya izin live Ya. Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di lain waktu, insya Allah kita sama-sama bersiwa kembali. Saya izin Amin, live. amin. Pak Toto, Ibu Nuraini, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Izin live. Baik, terima kasih Pak Handaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan Pak Sekjen Aksi. Ya, saya dari sisi kepala sekolah menyimak dari Dasmen nomor 9 tahun 2026 ini, mereka ini sangat membantu ya mengefektifkan cara memahami kita dalam pelaksanaan AN dan TKA. Dan ini saya pikir salah satu Kepmen yang bagus, jadi disatukan, diintegrasikan, dan ini juga merupakan bagian yang harus dilakukan oleh kementerian, karena untuk standar proses Kemendikdasmen nomor 1 tahun 2026, kemudian Kemendikdasmen nomor 6 2006 tentang sekolah aman dan nyaman, relate-nya ke sini nih, ke asesmen. Jadi dari sudut pandang kepala sekolah sih saya mengapresiasi ini, dan artinya jangan lupa bahwa apa yang dilakukan Kemendikdasmen nomor 9 itu berkaitan dengan standar proses. Jadi literasi numerasi itu harus menjadi bagian integral di dalam setiap pembelajaran di seluruh mata pelajaran. Nah, kemudian saya usulkan kepada APSI nanti juga dengan aksi mungkinnya untuk mengadvokasi. Ini untuk soal-soal TKA itu perlu klarifikasi dulu, ada semacam sosialisasi kepada kita, kepada kepala sekolah, kepada pengawas. Kenapa? Karena ketika kita diuji anak-anak kita dengan soal-soal PISA, dan hasilnya dari tahun 2000 sampai 2023 kemarin itu kan jeblok semua. Nah, ini menurut saya permasalahannya ada yang tidak sinkron antara soal-soal bentuk konstruksi soal dari PISA dengan soal-soal yang biasa diujikan oleh Pak Ibu guru kita sehari-hari. Sehingga ketika anak-anak melaksanakan diuji oleh PISA itu, mereka tidak mengenal dengan familiar jenis-jenis soal seperti itu. Nah, artinya ini TKA itu nantinya mau seperti apa untuk literasi numerasinya itu bentuknya. Ini mungkin perlu ada pembahasan, diskusi dengan kita, mungkin diberikan contoh seperti ini, disosialisasikan. Artinya kita juga harus membiasakan nanti kepada anak-anak soal-soal seperti apa konstruksinya. Nah, sebab saya pahami soal-soal PISA itu tidak menguji ingatan. Jadi kalau misalkan ada soal yang menyatakan di sini ada poin 1, poin 2, poin B, dari urutan itu mana yang silahkan urutan data-data di atas menjadi urutan yang benar. Jadi kalau anak-anak tidak punya daya ingat yang kuat, udah pasti soal itu susah. Nah, soal-soal PISA itu tidak seperti itu, tapi mengolah data berdasarkan nalar yang dimiliki oleh anak-anak begitu, baik numerasi maupun literasi. Nah, ini juga perlu nanti dari Kemendikdasmen yang ditugaskan untuk menyusun soal-soal, bukan untuk mengasih bocoran, tetapi untuk memperlihatkan tuh konstruksinya seperti ini, soal-soal itu yang diinginkan. Itu kan keterampilan berpikir dari anak-anaknya. Jadi jangan sampai soal-soal AN, soal-soal TKA itu menguji kemampuan-kemampuan berpikir yang masih seperti dulu-dulu, jadi kemampuan daya ingat yang C1, C2 gitu. Itu mungkin pandangan dari saya, dan pada teman-teman mungkin ini kita sikapi dengan positif, dan yang harus kita lakukan setiap hari itu adalah
bagaimana di dalam setiap proses pembelajaran dari seluruh mata pelajaran di level SMA SMK khususnya ya, itu semua guru-guru mengajarkan literasi dan numerasi seluruh mata pelajarannya. Saya kira itu, Bu Nur, terima kasih atas kesempatannya saya bisa bergabung di sini dan semoga pelaksanaan AN nanti berjalan dengan lancar dan Amin. tentu kita menunggu Kepmen ada juknis-juknisnya lah lebih jelas lagi. Dan kita saya pikir kalau sudah menjadi keputusan kita tidak perlu berdebat, kita sudah melaksanakan saja. Kecuali kita mengadvokasi kalau ada hambatan apa yang kita lakukan. Misalkan komputernya nggak ada, terus tadi masalah transport, ya masalah pengawas. Saya pikir setuju juga tadi ada usulan dari Bapak pengawas tadi yang mengatakan sudahlah jangan terlalu diperdebatkan guru-guru kok tidak boleh dapat transport, dapat honor. Kan kita tahu guru-guru juga standarnya berbeda-beda. Tidak semua ASN, tidak semua dapat sertifikasi. Mereka akan ada yang paruh waktu itu masih gajinya di bawah standar gitu. Ya udah nggak usah dipermasalahkan, lah kasih honor aja. Hitung-hitung itu menambah penghasilan mereka. Mungkin saran ini perlu disampaikan juga oleh kita semua, oleh aksi nanti juga saya akan menyampaikan. Jangan terlalu kikirlah kepada guru-guru itu. Sudah memang penghasilannya sedikit, kerjanya diperas begitu ya. Dan ini kan kerjaan otak semua. Energi yang digunakan untuk fisik dengan otak itu listriknya beda gitu. Listriknya lebih ngegenjot ke otak gitu. Itu mungkin benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto, tetap bersinergi dengan APSI, jangan bosan-bosan untuk bisa tetap hadir dan memberikan pencerahan juga penguatan kepada para kepala sekolah dan guru. Terima kasih sekali lagi Pak Toto, Pak Agus, Mas Wildan. Jadi berdasarkan paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Handaru bahwa Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026 ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan integrasi tes kemampuan akademik TKA dan asesmen nasional atau AN ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan asesmen tanpa mengubah fungsi utama masing-masing. Jadi di Permendikdas ini menegaskan integrasi teknis TKA dan AN ini untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengubah fungsi keduanya ya Bapak Ibu. Kebijakan ini memperkuat mekanisme peserta, murid, instrumen, dan juga pengawasan. Nah, keberhasilannya ini tergantung pada kesiapan di satuan pendidikan, sehingga diharapkan asesmen nasional ini akan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan komprehensif dalam memotret mutu pendidikan di Indonesia khususnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan, baik perilaku maupun di kata. Kita akhiri kegiatan di hari Rabu ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya.